Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua, semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu dimanapun Anda berada baik-baik saja dan sehat selalu. Tentu saya ingin mengucapkan selamat datang dalam acara webinar Pertabi yang diselenggarakan oleh Pertabi dan ExxonMobil Lubricants Indonesia. Webinar kali ini mengangkat tema improvement konsep dan aplikasinya pada alat berat. Senang sekali saya Rara Gusta yang akan memandu jalannya webinar series hari ini dan nantinya saya akan ditemani oleh moderator serta para pembicara yang hebat dalam waktu kurang lebih 2 jam ke depan. Di akhir sesi nanti akan ada hadiah-hadiah yang sangat amat menarik dan sayang sekali untuk dilewati oleh Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya apakah itu kita akan ada kuis Kahoot dengan hadiah untuk 3 orang pemenang. Masing-masing yaitu adalah GoPay senilai Rp200.000. Namun tidak hanya itu, akan ada juga hadiah untuk 2 orang penanya terbaik yang berupa GoPay senilai Rp100.000 untuk masing-masing pemenang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan mendengarkan dulu opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Rohman Alamsyah selaku General Manager PT Harmoni Panca Utama dan Direktur Pertabi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan salam bahagia selalu bagi seluruh partisipan acara ini, termasuk juga para anggota Pertabi, kemudian juga para praktisi maintenance alat berat, kemudian juga pengusaha dan relatednya. Ya, tak terkecuali juga kepada yang mulia, yaitu Bapak Sigit Waluyo Wakito, sahabat saya. Beliau adalah salah satu General Manager dari PT ExxonMobil Lubricants Indonesia yang selalu mendampingi Pertabi kemanapun berkiprah untuk bangsa. Terima kasih Bapak atas supportnya, semoga Bapak selalu sehat, sukses, dan berjaya. Kemudian juga tak lupa saya sampaikan terima kasih atas keluangan waktu yang diberikan oleh para pembicara hebat kita hari ini. Di antaranya ada Bapak Lukman Hakim, ini salah satu ahli maintenance yang dimiliki oleh Indonesia dari Arta Puncak Semesta Indonesia. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan sharing yang luar biasa yang bisa memampukan sumber daya manusia Indonesia untuk unggul dan siap bersaing dengan para teknisi dari manapun berada, termasuk teknisi-teknisi asing. Kemudian juga yang terhormat kepada Bapak Edi Santoso, beliau dari Trakindo Utama yang kita undang untuk mengeluarkan semua ilmunya berkaitan dengan Six Sigma Management. Ini salah satu tool aplikasi yang luar biasa hebat untuk bisa mereduksi semua potensi-potensi defect yang terjadi pada sistem pengelolaan maintenance. Ya, mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang diberikan ini akan bisa memampukan kita untuk bisa mengelola bisnis maintenance dengan sustainability yang hebat gitu ya, sehingga menghasilkan keuntungan, kemanfaatan bagi kita semua. Kemudian juga kepada Bapak Tommy Nugrahanto Wisudawan, ini juga moderator hebat kita kali ini yang tiada lelah untuk membangun bagaimana sumber daya manusia Indonesia untuk terus memiliki kemampuan yang hebat melalui kemasan acara-acara dari webinar series, kemudian seminar offline, ya, kemudian ada unboxing, semua program-program Pertabi adalah karya-karya dari Bapak Tommy Nugrahanto. Dan karya berikutnya beliau akan meluncurkan Sekolah Mekanik Nusantara untuk kita semua. Ya, ini luar biasa, di mana nanti para lulusan dari sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan, adik-adik kita seluruh Indonesia yang ingin berkiprah, berkarya menjadi teknisi profesional alat berat bisa bergabung di Sekolah Mekanik Nusantara, sehingga nanti setelah dididik dengan tips dan trik khusus yang diramu oleh Bapak Tommy dan jajarannya, akan memampukan dia langsung bisa bekerja di bisnis pengelolaan maintenance alat berat Indonesia. Dan ini merupakan program yang luar biasa, ya, kontribusi kita untuk negeri,
untuk bisa mengurangi pengangguran, mencerdaskan generasi muda kita. Kemudian juga sahabat saya satunya yang selalu ikut kemanapun Pertabi berkiprah adalah Bapak Mahendra Nareswara. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak yang selalu berbagi tentang strategi bagaimana memanfaatkan semua produk-produk ExxonMobil Lubrikan Indonesia bisa menjadi produk yang unggul, yang membuat permesinan-permesinan yang dirawat oleh ahli-ahli Indonesia ini untuk tetap bisa beroperasi dengan optimum dan produktif. Ya, jadi rekan-rekan, ayo kita ikuti journey kita hari ini. Kita berselancar dalam keilmuan yang menurut saya fantastis. Nanti akan dikupas ya bagaimana perjalanan sejarah tentang proses-proses maintenance yang mulai dari basic maintenance, kemudian sampai ke advance, sampai kepada prediktif dan preskriptif maintenance. Dan itu akan menghasilkan ketahanan sistem yang bekerja pada peralatan kita sehingga dia tetap bisa bekerja dengan productivity yang tinggi, availability yang tinggi, ataupun juga dengan endurance yang maksimum dalam menunjang bisnis yang kita kelola, gitu ya. Kemudian juga nanti kita akan kupas juga melalui pembicara yang hebat ini adalah masalah terobosan-terobosan yang bisa dibangun dengan sistem Six Sigma supaya didapatkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimum. Jadi rekan-rekan jangan bosan-bosan untuk bisa menggali ilmu, menyerap ilmu melalui media-media sharing Pertabi dengan bekerja sama PT ExxonMobil Lubrikan Indonesia supaya kita punya kecerdasan yang optimum, ya, punya kepandaian yang luar biasa sehingga akhirnya bisa memajukan bangsa Indonesia. Ya, kemudian selanjutnya saya juga berdoa semoga kita semua selalu sehat selamat dimanapun kita berada. Saya tengok pesertanya kemarin ya sampai semalam saya tanya ke Mas Tommy berapa pesertanya yang terdaftar, kurang lebih ada 186 orang. Mudah-mudahan semuanya bisa join dari seluruh penjuru Nusantara, dari barat sampai ke paling timur Indonesia. Selamat menikmati, semoga semuanya sukses, baik dalam karir, baik dalam kehidupannya, dan mencapai kebahagiaan yang paripurna. Terima kasih dan berjayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rohman atas opening speech yang sangat luar biasa dan menyemangati kita juga ya pada pagi menjelang siang hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan opening speech kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit Wagito selaku National Sector Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita semua pagi ini, di pagi yang luar biasa ini, cuaca di Batam cerah. Kebetulan saya lagi di Batam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul dan berbagi, belajar tentang hal-hal baru, gitu kan, dan kita semua sehat dan mudah-mudahan kita selalu sehat. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir pagi ini, sudah meluangkan waktu untuk datang dan mendengarkan para panelis kita, pembicara kita yang luar biasa hari ini untuk berbagi ilmu. Jadi kita memang kalau belajar ini tidak pandang waktu ya, setiap waktu kita harus terus belajar. Dan tidak lupa saya juga ingin menyapa sahabat teman saya, teman kami, teman ExxonMobil kami yang terhormat Bapak Rohman Alamsyah selaku Direktur Pertabi yang tidak bosan-bosannya selalu membantu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memperkenalkan atau mensosialisasikan tentang pentingnya pelumas dalam operasi. Dan tentu saja kepada pembicara-pembicara yang hebat pagi ini, Bapak
Edi Santoso, Bapak Lukman Hakim, Mas Mahendra, dan tidak lupa pada moderator kita yang luar biasa, Mas Tommy, yang selalu dengan setia memandu acara Pertabi Top Series ini. Kayaknya kalau Mas Tommy nggak ada ini kurang jos ini gitu kan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pertabi yang selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berpartisipasi dalam setiap acara Pertabi, di mana kami juga mendapatkan kesempatan untuk dapat mensosialisasikan dan memperkenalkan konsep-konsep improvement yang terkait dengan pelumasan. Topik kita pagi ini saya lihat sangat menarik ya, improvement konsep dan aplikasinya pada alat berat. Saya tangkap satu kata kunci yang penting di sini adalah improvement, gitu kan. Dan kalau saya melihat bahwa improvement ini hal yang selalu kita harus lakukan, tidak hanya sebagai individu maupun kita sebagai organisasi dan pelaku bisnis. Kita harus selalu berusaha menjadi lebih baik dari kemarin dan menjadi lebih baik di hari esok, gitu kan. Dan untuk menjadi lebih baik tentunya kita harus melakukan improvement atau peningkatan. Dan improvement ini kalau kita lihat dari sisi bisnis, tentu saja kita lakukan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada maupun tantangan-tantangan baru yang akan muncul di masa depan. Dan tentu saja improvement ini kita harus lakukan karena kita harus meningkatkan kompetitif kita, daya saing kita baik di dalam negeri maupun di pasar global. Kami di ExxonMobil Lubrikan Indonesia selaku produsen pelumas tidak bosan-bosannya selalu mensosialisasikan tentang pentingnya pelumas dan memperkenalkan solusi-solusi terkait pelumasan, di mana solusi-solusi kami ini harapannya adalah dapat membantu peningkatan-peningkatan atau improvement-improvement di operasional pelaku-pelaku bisnis, terutama di bisnis pertambangan. Pelumas ini memang satu hal yang mungkin kalau kita lihat secara keseluruhan hanya bagian kecil dari keseluruhan operasional ya, namun kami selalu berusaha memperkenalkan bahwa sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan melalui pelumas. Banyak improvement yang kita bisa lakukan melalui pelumas. Sebagai contoh, kita bisa mengurangi waste, kita bisa mengurangi kerusakan part, kita bisa mengurangi downtime, dan kalau kita melihat tantangan baru kita adalah energi, dari pelumas kita juga bisa melakukan peningkatan dalam hal penggunaan energi. Ya. Dan ini semua kembali lagi akan meningkatkan daya kompetitif kita, daya saing kita di pasar domestik maupun di pasar global. Kami di ExxonMobil juga tidak tinggal diam, kami juga terus meningkatkan diri untuk bisa terus mengembangkan produk-produk, layanan-layanan teknis, maupun dari sisi supply, untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada. Apa yang menjadi tantangan kami adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaku-pelaku industri. Jadi kami bisa dibilang kami di ExxonMobil juga menghadapi tantangan yang sama. Sebagai contoh, kami mengembangkan produk baru pelumas untuk mesin diesel, yaitu mobil Delvac modern 15W40 Superfleet, di mana ini kami formulasikan untuk alat berat, ya, dan tentu saja menjawab tantangan yang saat ini kita hadapi, ya, terutama berhubungan dengan bahan bakar dengan biodiesel, di mana produk kami ini sudah kompatibel dengan biodiesel. Dalam hal layanan, kami juga mengembangkan layanan baru berupa mobil grease, mobil self grease analysis, di mana layanan ini adalah kami berikan untuk menganalisa penggunaan grease di tempat Bapak, sehingga dapat mengoptimalkan
penggunaan BRIS di tempat Bapak. Harapan kami apa yang disampaikan oleh pembicara hari ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan baru kepada kita semua, dan seperti Pak Rohman tadi sampaikan, semoga kita juga selalu diberikan kesehatan agar kita dapat terus berusaha meningkatkan diri dan menjadi lebih baik ke depannya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sigit atas opening speech yang luar biasa ya. Dan Bapak Ibu langsung saja saya akan memperkenalkan moderator kita hari ini. Tadi sudah di-mention juga sama Pak Sigit. Tentunya ini saya memanggil beliau adalah kuncen atau juru kunci moderator terbaik ya. Langsung saja Bapak Tommy Nugrahanto Wisudawan selaku Sekretaris Jenderal Pertabi dan PMO Tim Lead PT Bukit Teknologi Digital. Halo, semangat pagi Pak Tommy. Halo, ketemu lagi Mbak Rara. Ketemu lagi, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Sumringah sekali ya sepertinya ya. Iya ya, udah lama ini nggak menyapa teman-teman ini. Nah itu ya, sekarang diberikan kesempatan kembali untuk bersilaturahmi ya Pak. Gimana berarti Bapak sudah sehat nih ya Pak? Pak sudah siap juga ya? Siap Mbak Rara. Insya Allah lancar kita ini hari ini. Amin. Kalau begitu Bapak Tommy kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rara. Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat Pertabi, dimanapun Anda berada ya. Terima kasih juga tadi sambutannya Pak Sigit, Pak Rohman. Terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan juga nanti Bapak Saresa dan Bapak yang lain yang lagi ada di Batam ini ya. Saya semalam sempat ikut acaranya tuh sampai malam, cuman mohon maaf nggak bisa ngikutin sampai selesai karena mata sudah 5 watt. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita ketemu lagi dengan webinar Pertabi series kelima, gitu ya, kelima yang bekerjasama dengan PT ExxonMobil Lubrikan Indonesia. Kita nanti akan belajar banyak hal, terutama terkait dengan judulnya adalah inovasi, gitu ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh pembicara kita dari mulai metodologi inovasi yang sudah sangat terkenal sekali worldwide, gitu ya. Yang kita akan kupas hari ini adalah Six Sigma. Kami datangkan langsung ini pakarnya, pemegang black belt gitu ya, sabuk hitam nih ya. Nanti akan tahu sendiri gitu ya. Kalau saya sementara sabuknya masih sabuk putih gitu ya. Oke, lalu nanti kita akan lanjut ke penjelasan tentang predictive maintenance, preventive maintenance, dan juga nanti akan ditutup oleh penjelasan tentang aplikasinya di bidang predictive maintenance gitu. So stay tune di webinar kali ini hingga akhir ya. Nanti di akhir juga akan kita akan ada kuis gitu ya. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu, saya panggil dulu rekan saya, pembicara pertama Pak Edi Santoso. Silakan video bumper dulu. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah sehat Pak Tommy. Pak Tommy apa kabar? Sehat-sehat. Ini tadi, Alhamdulillah. ini nggak janjian ya. Jadi karena saya bilang saya pemegang sabuk putih, baju saya putih. Pak Edi pemegang black belt, bajunya hitam. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngeliatin ininya ya, tingkat beda sabuknya dari warna bajunya. Kebetulan seragam Pertabi emang hitam. Ya, itu yang resmi ya. Oke, Pak Edi, gimana sudah oke ya Pak ya? Jadi nanti minta tolong dijelaskan dengan komprehensif, dan yang pasti 25 menit nggak cukup waktunya, teman-teman. Nanti kita akan adakan training basic Sigma ya. Tunggu aja nanti tanggal dan pelaksanaannya di channel Pertabi. Itu waktu dan tempat. Saya persilakan ke Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Tentunya yang saya hormati Bapak Rohman selaku Direktur Pertaabi, kemudian Bapak Sigit dari PT Exxon Mobil, dan juga tadi ya MC kondang kita nih, moderator kondang kita ya, Pak Tommy. Tentunya tadi juga rekan-rekan speaker yang ada di sini ada Pak Lukman dan Pak Mahendra. Dan tentunya juga para partisipan, para pendukung, supporter gitu ya yang sudah hadir di acara hari ini. Baik, hari ini izinkan Bapak Ibu sekalian saya men-sharing atau merefresh ya, karena saya pikir ini bukan hal yang baru gitu ya di dunia alat berat atau di dunia kerja terkait dengan continuous improvement. Cuman dalam hal ini karena memang saya lebih banyak menggunakan metode Six Sigma, maka untuk hari ini saya akan deliver atau sharing mengenai Six Sigma methodology. Boleh next slide, Mbak Intan? Ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya, orang bilang. Jadi sebentar, saya perlu... Oke. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Edi Santoso. Kebetulan saat ini saya diberikan amanah menjadi salah satu region manager di PT Trakindo Utama, khususnya di East Indonesia Division. Jadi coverage saya adalah untuk Sulawesi dan Maluku, ya Bapak Ibu sekalian. Makassar, kemudian Kendari, Palu, Luwu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Ambon. Saya juga menghandle teman-teman di Makassar terkait dengan Services Command Center. Nah, saya juga alumni dari Universitas Nasional Jakarta, mengambil jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini ya nyambung nggak nyambung gitu ya, antara manajemen SDM dengan alat berat. Kemudian saya juga alumni dari SMK Negeri 1 Singosari, Malang. Saya ambil teknik elektronika industri. Nah, di sini ada tertera saya punya email kantor, email pribadi, dan juga nomor HP dan WhatsApp saya. Silakan dicatat. Nanti siapa tahu di kesempatan yang lain ada yang mau tanya-tanya atau diskusi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya memang di PT Trakindo Utama ini mulai awal sampai sekarang belum pernah berpindah-pindah. Jadi saya join di PT Trakindo Utama mulai dari 5 September tahun 97. Waktu itu start dengan warehouseman trainee. Nah, beberapa tahun setelah itu saya dipercaya untuk menjadi Parts Operation Manager di divisi Product Support, kemudian Parts Inventory Manager di divisi Parts Supply Chain, kemudian baru saya masuk ke dunia CI, Continuous Improvement. Jadi saya masuk ke Continuous Improvement Manager dan juga Six Sigma Black Belt ya di divisi Customer Support. Jadi waktu itu juga sempat disuruh sekolah gitu ya di kampusnya Caterpillar yang ada di Singapura. Kemudian 3 tahun setelah itu saya disuruh lanjut gitu ya. Jadi saya selain menjadi CI Manager juga Six Sigma Master Black Belt. Jadi saya juga disuruh sekolah juga di kampusnya Caterpillar yang ada di Peoria, Illinois, US gitu ya. Nah, itu saya juga masih ada di Office Strategic Management. Kemudian sebelum saya ke Sulawesi atau ke Makassar, saya memegang Initiative and Quality Management Manager. Ini juga masih di Office Strategic Management, karena waktu itu kita sedang akan mengimplementasikan, kita punya ISO 9001 versi 2015 terkait dengan Quality Management System. Baik, slide berikutnya, Mbak Intan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita jauh mengenai Six Sigma gitu ya, jadi saya memulai dari sisi continuous improvement itu sendiri. Ya, ini refresh buat kita bersama. Jadi kalau kita bicara mengenai continuous improvement, ini adalah kendaraan perubahan. Ya, kenapa kendaraan perubahan? Karena continuous improvement ini adalah sebuah metodologi ya untuk mengidentifikasi opportunity bagaimana kita bisa mengurangi defect ya. Tadi Pak Roman juga Pak Sigit gitu ya sudah banyak bicara mengenai defect. Jadi defect itu kalau saya boleh refresh kembali adalah segala bentuk produk atau services yang kita keluarkan tapi belum bisa memenuhi kebutuhan dari pelanggan kita ya. Nah, bagaimana kita bisa mengeliminasi atau mengurangi namanya defect ini. Kemudian juga bagaimana kita men-streamline work gitu ya. Yang pekerjaan harusnya 2 jam ternyata dia
dilakukan 5 jam atau bahkan 1 hari. Nah, ini bagaimana kita bisa kembalikan dia menjadi 2 jam atau bahkan lebih cepat dari 2 jam. Dan juga tentunya mengurangi waste ya. Tadi Pak Rohman juga Pak Sigit sudah sedikit menyinggung mengenai banyaknya waste di dalam pekerjaan kita. Nah, namanya continuous improvement ini juga adalah usaha yang berkelanjutan ya, karena namanya juga continuous ya. Itu bagaimana kita mengimprove produk kita yang ada, services kita yang ada, dan juga proses-proses yang ada ya, karena namanya continuous ini pastinya berkembangnya zaman dari tahun ke tahun, dari hari ke hari gitu ya, kemudian banyaknya perperangan di market gitu ya, jadi namanya improvement ini harus berjalan terus. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di mana sih kita menemukan yang namanya business challenge gitu ya. Jadi kalau kita berbicara produk dan services yang kita sudah tadi bahas di atas gitu ya, pasti ada prosesnya ya. Tidak ujuk-ujuk yang namanya ekskavator itu tahu-tahu jadi. Tidak ujuk-ujuk yang tahu-tahu namanya mobil itu jadi. Pasti semuanya ada produk, kemudian ada service, dan itu ada proses di sana. Nah, kemudian kalau ada proses, itu pasti akan terjadi namanya performance variation atau variasi performance. Ya, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu kembali ke pekerjaan masing-masing gitu ya, pasti ada KPI-nya ya. Apakah KPI itu pasti tercapai terus gitu ya? Mungkin bisa enggak ya, up and down. Nah, up and down kemudian muncul gap, itulah yang namanya variasi performance. Nah, ketika terjadi ada variasi performance, maka di situ ada namanya potential business problem dan ada waste gitu ya. Nanti kita akan coba lihat beberapa waste di slide berikutnya. Cuman kita akan bahas secara detail ya, karena manajemen waste itu juga bisa butuh waktu sekitar 2 jam sendiri. Nah, kemudian Six Sigma ini bisa ya kita apply ke semua business problem, ke semua bisnis kita yang ada. Ngomong-ngomong gitu ya Bapak Ibu, sebetulnya kenapa sih pakai kata Sigma, dan Sigma itu apa gitu ya. Jadi sebetulnya kalau letter luck Sigma itu ya sebetulnya sebuah simbol statistik gitu ya, dari sebuah alat ukur gitu ya, untuk mendefine yang namanya standar deviasi dari sebuah populasi. Tapi tenang aja, hari ini kita nggak akan bicara mengenai statistik karena itu bisa berhari-hari gitu ya. Kita hanya bicara yang kulit-kulit luarnya aja ya. Nah, standar deviasi ini memeasure yang namanya variability ya, atau spread of the data itu. Nah, dari variability ini kita akan lihat nih Bapak Ibu sekalian, seberapa banyak data kita yang tadi ya, yang defect gitu ya, atau yang kurang bagus terhadap permintaan pelanggan. Ya. Jadi ini kalau kita bicara mengenai standar deviasi sama sigmanya, ini emang agak sedikit berbanding terbalik gitu ya. Semakin besar standar deviasinya, itu semakin besar variability-nya, maka semakin kecil sigmanya gitu ya. Tapi semakin kecil standar deviasinya, artinya variability-nya makin kecil, maka sigmanya makin besar ya. Jadi kalau kita bicara sigma, semakin besar sigma maka itu semakin bagus ya. Artinya outputnya, produk, service gitu ya, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan pelanggan ya dengan defect yang lebih rendah. Nah, kemudian kalau kita geser ke sebelah kanan bawah gitu ya. Kalau ada orang bicara mengenai oh ini performanya sigma 2, itu artinya apa? Nah, secara statistik sigma 2 ini artinya kita masih di 69% kita untuk memenuhi produk services yang diperlukan oleh pelanggan ya. Dengan kata lain, masih ada 308.500 defect dalam 1 juta transaksi atau 1 juta kejadian gitu ya. Nah, kemudian kalau bicara mengenai 4 sigma. Nah, 4 sigma itu sama dengan 99,4% lah ya, di mana produk services kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Atau masih ada 6.210 defect dalam 1 juta transaksi atau 1 juta kejadian. Nah, kenapa kita pakai
sigma 6, karena sigma 6 itu secara statistik itu sama dengan sudah 99,99 sekian persen yang memenuhi kebutuhan pelanggan kita, which is masih ada defect hanya sekitar 3-4 defect dalam 1 juta transaksi atau 1 juta kejadian. Nah, kenapa sih kok hanya di 6 sigma gitu ya? Sebenarnya kalau ada modul yang lain gitu ya, itu kita jelaskan ya. Karena semakin kita melakukan improvement itu juga ada biayanya, nggak gratis ya. Nah, tapi apakah ada yang lebih dari 6 sigma? Ada ya. Kalau kita bicara mengenai perusahaan-perusahaan yang terkait dengan safety, dengan kesehatan gitu ya, rumah sakit, kemudian transportasi seperti pesawat gitu ya, kereta, itu pastinya sigmanya lebih tinggi ya. Karena tidak mungkin contoh gitu ya, ada Garuda Indonesia, dia mempublish bahwa Garuda Indonesia punya metode untuk mencapai 6 sigma. Artinya dalam 1 juta penerbangan ada potensi 3-4 kejadian pesawat jatuh gitu ya. Nah, ini pasti banyak penumpang ya nggak mau naik Garuda. Nah, pastinya kayak semacam Garuda ini pastinya sigmanya akan lebih besar. Nah, kemudian kita kalau lihat dari sisi segitiga yang ada di atasnya, jadi sejarahnya itu Six Sigma itu dulu ya bermula dari adanya inspection, kemudian muncul quality control, quality assurance, kemudian TQM gitu ya, total quality management, kemudian ada Six Sigma dan juga ada Lean ya. Habis itu digabung kita juga ada namanya Lean Six Sigma. Baik, boleh ke slide berikutnya, Mbak Intan. Baik. Ini yang tadi sudah kita sedikit bahas ya, kita masuk ke Six Sigma metodologinya, bahwa kembali Six Sigma ini fokus untuk mengurangi variasi yang bisa menyebabkan defect ke customer. Jadi kalau lihat tanda merah di situ, kalau kita punya bisnis proses ya, ada supplier, ada input, kemudian kita mengeluarkan output yang dibutuhkan oleh customer yang saya tulis sebagai critical customer requirement di situ, itu pasti ada defect gitu ya. Nah, disitulah kita akan melakukan yang namanya improvement menggunakan Six Sigma methodology. Nah, kita turun ke segitiga yang di bawah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara mengenai Six Sigma, ini ada 3 hal. Yang pertama adalah creation process. Jadi kalau seandainya proses, produk, services itu belum ada, itu kita pakai pendekatan yang namanya DMEDI, DMEDI gitu ya. Kita define, kita measure, kita explore, kemudian kita develop, baru kita implement ya hasil produk, services, proses yang kita buat tersebut. Nah, kalau proses, produk, services tersebut sudah ada, bagaimana kita mengimprove? Kita pakai metode yang DMAIC ya. Jadi define, measure, analyze, improve, dan control. Nah, nanti di situ kita banyak menggunakan metodologi tambahan seperti Lean dan juga Chase gitu ya. Nah, kita sudah create prosesnya, sudah improve prosesnya, maka harus kita bungkus dengan yang namanya proses management ya. Jadi kalau di kami di Trakindo itu kita sebutnya sebagai continuous improvement management atau CIM. Ini untuk meleverage dan juga untuk mensustain pencapaian ini supaya long term gitu ya. Nah, bagaimana supaya long term? Itu ya balik lagi ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kalau untuk memberikan improvement ini kita harus membuat produk, service, proses yang baru, ya let's do it gitu ya. Atau hanya sekedar dari yang sudah ada kita improve lagi prosesnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di situ itu kita banyak pakai pendekatan gitu ya. Kita pakai pendekatan PDCA gitu ya, Plan, Do, Check, Act. Kemudian innovation, dan juga kita menerapkan yang namanya quality management system gitu ya. Nah, by the way Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sedikit pertanyaan di hati gitu ya. Sebetulnya apa sih bedanya Six Sigma, Kaizen, QCC, PDCA dan sebagainya ya. Sebetulnya ada lagi juga namanya Scrum gitu ya. Nah, atau agile. Nah, ini sebetulnya intinya sama Bapak Ibu ya. Jadi intinya sama-sama continuous improvement, cuman step-stepnya aja yang berbeda. Cuman kalau kita satu-satukan sebetulnya sama-sama juga. Jadi
nanti kalau di kesempatan berikutnya saya bisa sharing gitu ya, kalau kita jembreng antara Six Sigma dengan QCC dengan PDCA, itu ekivalennya ada di mana sih masing-masing prosesnya, itu ada sebetulnya. Baik, slide berikutnya Mbak Intan. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih di Six Sigma DMAIC gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada the big picture, kemudian di situ ada business problem. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, traditionally atau biasanya kita itu kalau ada business problem itu kita langsung jump to conclusion, langsung ke business solution. Ya, contoh kalau di rumah tahu-tahu listrik mati gitu ya. Wah, ini langsung easily kita bilang sama anak kita atau sama pasangan kita, itu pulsa listriknya habis itu. Habis nggak pernah dilihat gitu ya. Nah, ini namanya jump to conclusion gitu ya. Belum dicek ya, belum dicek dulu tapi sudah bicara mengenai solusinya. Padahal ketika kita cek air pulsanya nggak ada masalah sebetulnya. Nah, berarti sebetulnya ada sebab-sebab yang lain. Nah, makanya dengan metode Six Sigma DMAIC ini dari business problem kita harus lihat dulu ya, namanya analytical atau statistical problem. Nah, dari define kita masuk ke fase measure, habis itu baru kita menemukan analytical atau statistical solution-nya. Ini ada di fase analyze dan improve. Nah, baru kita ketemu business solution, itu di fase control. Nah, ada 4 poin terkait dengan DMAIC ini yang menjadi salah satu pegangan kita, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama adalah fokus terhadap existing proses yang tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, start dari situ dulu. Karena biasanya Bapak Ibu bingung, saya mau improve dari mana ya, gitu ya. Nah, yang paling mudah dari situ. Mana hal-hal yang belum memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggan kita, ya. Atau kalau kita secara individual punya KPI, mana KPI kita yang masih merah, gitu ya, atau belum sesuai dengan target yang diharapkan. Start dari situ. Nah, kemudian again fokus ke problem, jangan ke solusi. Kemudian, nah ini ya, most of the problem itu biasanya 80%-nya hanya disebabkan oleh sedikit root causes gitu ya, hanya sekitar 20%. Nah, kemudian silakan nanti setiap stepnya diikuti, dikomplitkan dalam rangka apa supaya benar-benar root cause yang kita dapatkan ini memang yang bisa kita kill gitu ya secara permanen, sehingga kita juga improvementnya itu menjadi sustain dan dalam jangka yang panjang. Nah, ini saya tambahkan sedikit mengenai tipe dari waste ya. Ada 8 di sana. Sebetulnya ini banyak metodenya, ada yang bilang ada 8, ada 10, ada 7 dan lain sebagainya gitu ya. Kebetulan yang di tempat kami ini kita pakai yang 8 ini di mana di sini ada unused creativity atau capability. Contohnya ini adalah rambu-rambu kecepatan, rambu-rambu lalu lintas yang sudah mulai pudar, tertutup sama pohon dan lain sebagainya. Ini ada tapi ya useless gitu ya. Nah, kemudian defect itu sendiri ya, semua produk services yang tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian inventory ya, jadi kalau kita punya inventory, apakah itu inventory mesin, inventory suku cadang atau inventory apapun, itu kalau berlebih itu juga akan menjadi waste ya, karena kita butuh tempat yang lebih besar, kemudian mempersempit kita punya ruang gerak dan lain sebagainya. Nah, overproduction ini juga menjadi salah satu waste juga gitu ya. Karena kalau kita produksi banyak-banyak ya kita mesti mikirin yardnya, mikirin demorid cost-nya dan lain sebagainya. Ini juga menjadi waste. Kemudian waiting tentunya gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah pekerjaan kita menunggu teknisinya, menunggu suku cadangnya dan lain sebagainya, ini juga menjadi waste. Ada juga namanya excess motion, artinya dalam satu pekerjaan itu dalam melakukannya kita banyak melakukan motion gitu ya, yang padahal bisa kita streamline supaya ini motion kita nggak banyak. Ini juga menjadi waste. Kemudian transportation ini kalau kita menata segala sesuatu tidak proper gitu ya, sehingga yang seharusnya kita mengangkut barang itu tidak menggunakan forklift, nggak harus pakai jack pallet segala macam. Nah, ini harus menggunakan itu. Jadi ini juga merupakan waste. Nah, yang terakhir ada namanya over processing gitu ya. Jadi proses-proses yang dilakukan secara berulang ya, itu juga potensi menjadi waste. Nah, tadi
Pak Rohman, Pak Sigit juga sudah banyak bicara mengenai teknologi gitu ya. Nah, wish-wish yang terkait dengan over processing ini banyak kita bisa improve dari sisi teknologinya. Baik, Mbak Intan, boleh next slide. Nah, in summary ya Bapak Ibu sekalian, in summary saya akan sampaikan key deliverables dari masing-masing proses tadi ya, define, measure, analyze, improve, dan control. Ya, jadi di fase define ini diharapkan kita sudah ada project charter. Nah, nanti bagaimana kita menentukan project charter ini pastinya modul terpisah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita udah come up dengan action plan, kita sudah mapping proses. Nah, ada quick win opportunity. Nah, quick win ini apa sih? Quick win ini adalah inovasi-inovasi, improvisasi-improvisasi yang tahu-tahu muncul ya pada saat kita melakukan fase define. Nah, kebetulan improvisasi ini bisa kita lakukan dengan cepat gitu ya, kemudian resikonya rendah, biayanya juga rendah. Nah, ini ya just do it gitu ya. Ini kita sebut sebagai quick win. Nah, tentunya safety dan ergonomi juga tetap menjadi concern. Nah, kita sudah benar-benar mengetahui critical customer requirement-nya dan juga tim membernya. Nah, habis itu kita masuk ke fase measure. Nah, di measure ini diharapkan kita sudah mapping lah ya. Di situ ada input, proses, dan output indicator, dilengkapi dengan operational definition-nya, kita melakukan data collection, formatnya, plan-nya, kita ada baseline performance-nya, artinya ini pekerjaan dari 5 jam saat ini, saya mau improve ke 2 jam, gitu ya. Dan tentunya kita ada productive team atmosphere, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau di Six Sigma DMIC ini kita tidak hanya ya udah ini lakukan. Nah, kita juga terhadap tim member kita harus melakukan sharing atau bahkan training. Nah, di fase measure ini ya banyak lah ya kita menggunakan grafik-grafik ya, termasuk juga kita pakai pie chart, pakai wow 3 menit lagi nggak berasa ya. Kemudian ada Pareto 80-20 gap analysis gitu ya. Kemudian kita masuk ke analyze ya, di sana banyak tool kita pakai gitu ya, ada fishbone diagram, ada 5 whys, ada YB cost effect metric, banyak. Itu nanti kita bahas lebih detail di modul terpisah. Di sini kita sudah punya valid problem statement dan juga validated root cause. Nah, kemudian kita masuk ke improve gitu ya. Nah, di improve ini kita sudah dapat solusinya, kita sudah punya milestone yang kita perlu implement, kemudian kita juga sudah ngitung-ngitung ya impact dan benefitnya, bikin storyboardnya, dan juga kalau kita ada perbaikan proses, ini proses yang baru. Nah, be careful di sini, nanti di sini banyak hal kita akan kupas ya di modul yang lain gitu ya, terkait dengan brainstorming, group discussion untuk mendapatkan kita solusi-solusi yang akan kita lakukan ya. Nah, kemudian yang paling penting di sini ada juga another module nanti itu terkait dengan 4DX ya, discipline of execution, karena tentunya kalau di solusi ini tahu-tahu muncul 1000 solusi gitu ya, itu kan nggak mungkin kita akan lakukan sekaligus ya, karena hasilnya menjadi nothing gitu ya. Nah, kemudian terakhir di control ya, kita ada proses control system, kemudian juga SOP, kemudian win kita bisa perbaiki di situ ya, ada training, tim evaluasi, dan lain sebagainya. Yang penting di sini adalah change management-nya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah bagus dari define sampai ke fase improve, tapi pada saat implementasinya atau kontrolnya, kalau orang-orang yang tidak berubah, maka ini juga akan menjadi another challenge gitu ya. Baik, next slide, Mbak Intan. Jadi Bapak Ibu mohon izin karena waktunya tinggal sedikit, dari 2 contoh ini nanti saya share yang satu ini saja, yang satunya lagi bisa dibaca-baca ketika nanti modulnya di-share ke para peserta. Nah, ini contoh penerapan implementasi Six Sigma di operation gitu ya. Jadi contohnya ini bagaimana kita memenuhi kebutuhan untuk use equipment ya, readiness untuk Hex 20 ton ya. Karena customer ini kan kadang ada kalanya dia tidak punya budget untuk beli baru, tapi mau belinya yang use gitu ya. Nah, tapi readiness-nya rendah nih. Nah, kalau kita lihat di fase define, itu kebetulan ini project di tahun 2014 gitu ya. Kemudian melihat data 2 tahun terakhir, itu semua lead time untuk rebuild ini belum mencapai target 1 unit itu bagaimana 45 hari bisa selesai. Ya, belum pernah mencapai target.
Ya, rata-rata masih di 65 hari sampai 90 hari, which is 3 bulan lah ya kurang lebih ya. Itu baru bisa membuat satu unit gitu. Nah, ketika kita lakukan fase measure dan kita memunculkan problem statement, ketemu tuh ya, ini beberapa contohnya ya, karena parts order lead time-nya yang lama, ada vendor job progress-nya lama, quotation approval lama, repair lead time-nya lama, kemudian performance test-nya juga lama. Nah, kebetulan untuk poin-poin yang lain itu bisa kita selesaikan dengan quick win tadi ya, karena itu cepat, risiko rendah, murah, kita bisa langsung implementasi. Nah, tapi yang memang butuh dengan pihak ketiga ini terkait dengan vendor job progress. Nah, setelah kita lakukan analyze dan improve, kita muncul dengan solusi-solusi seperti kita follow up vendornya setiap hari, diskusi dengan vendor setiap minggu, kemudian dengan tim use equipment juga setiap minggu, kemudian kita sampaikan ke vendor bahwa kita butuh lebih dari satu vendor ya sebagai alternatif, 2K, tapi juga jangan banyak-banyak, 3. Kemudian juga komitmen vendor untuk memprovide quotation dalam 3 hari, jangan lama-lama juga gitu ya. Inspeksi 1 hari selesai. Nah, kita butuh vendor, ada tim untuk inspeksi, ada tim untuk body repair, ada tim untuk painting. Kemudian harga menjadi tektokan gitu ya. Ini kita minta, udah deh kan ini kan kita mau nge-rebuild 100 unit ini. Jadi kalau bicara vendor ini kita pecah aja, flat rate untuk major repair sama flat rate untuk minor repair. Jadi nanti jatuhnya subsidi silang gitu ya. Ini juga untuk mengkill wish-wish yang ada gitu ya. Nah, kita develop inspection checklist-nya, kemudian kita juga price guidance di sisi kitanya gitu ya. Nah, alhasil di fase kontrol itu semua lead time-nya sudah turun ya dari 98 hari ke 31 hari. Artinya yang tadinya dalam 3 bulan kita bisa hanya merebuild 1 unit, sekarang 1 unit itu bisa 2 gitu ya. Nah, kemudian labor cost itu juga turun 49%. Nah, sales ratio itu naik ya dari 1:6 ke 1:3. 1:6 ini artinya gini, kalau kita jualan 6 unit baru, itu harapannya kita bisa jual 1 unit use equipment. Nah, ini nggak usah nunggu 6, jual 3, kita sudah bisa jual 1 unit use equipment. Nah, kita lihat juga dalam 6 bulan, ini juga tidak ada isu terkait dengan warranty dari customer. Baik, next slide, Mbak Intan. Ini Bapak Ibu saya skip saja, tapi nanti ketika modulnya di-share nanti bisa dibaca-baca. Ini implementasi untuk yang di office. Ya, baik, next slide, Mbak Intan. Nah, jadi sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, happy continuous improvement sharing ya. Jadi Six Sigma ini saya sudah share juga beberapa tahun yang lalu terhadap teman-teman di KPUC di Samarinda, juga di Klolokan, juga di Sajau gitu ya, terhadap teman-teman di Buma ya, baik itu yang di Balikpapan maupun yang di Jakarta, yang di Pluit, di Hanile di Building, kemudian juga ke semua rekan-rekan Asia Pasifik Caterpillar dealer ya, Australia, Cina, Jepang dan sebagainya, Korea, itu di Bali, dan juga tentunya dari Tiara Marga Trakindo Group sendiri di Jakarta. Baik, demikian sharing dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini Pak Tommy waktunya agak sedikit molor dikit karena memang biasanya saya deliver ini ya butuh waktu sehari 2 hari Pak. Ini jadi 25 menit. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Pak Tommy. Saya kembali ke Pak Tommy. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Materinya available banget nih. Makanya tadi saya udah bilang nih ke teman-teman sekalian bahwa Rome is not built in one night, gitu kan ya. Nggak cukup lah kalau mau bicara Six Sigma dalam 1 hari gitu ya. Itu tadi pengantarnya, harapannya teman-teman bisa punya rasa keingintahuan gitu kan ya, sehingga nanti bisa menggali. Dan stay tune dengan Pertapi karena kita akan siapkan untuk trainingnya nanti sedang disusun sama Pak Edi. Siap, lama-lama ya Pak Edi ya. Thank you Pak Edi. Ya, oke. Sebelum masuk ke materi berikutnya, saya mengingatkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung chat di Q&A box di situ, sebutkan nama dan dari perusahaan mana. Setelah itu nanti ditujukan pertanyaannya ke siapa ya. Jadi supaya nanti pada saat sesi Q&A kita bisa langsung bacakan. Sebelum ke pembicara kedua, saya simpulkan ada 3 poin. Yang pertama, Six Sigma ini fokus untuk mereduce variation of generate defect. Jadi
Ini yang bahasanya ini trouble is a friend gitu ya. Kalau nggak ada trouble, nggak ada improvement ini. Betul sekali. Lalu poinnya adalah DMAIC gitu ya, define, measure, analyze, improve, control gitu kan. Nah, kalau lihat cycle-nya ini menunjukkan cycle yang nggak pernah berhenti untuk selalu improve. Berarti jangan dipotong gitu kan ya. Lakukan dengan benar, pahami metodologinya dengan benar. Kalau mau pakai metode yang lain silahkan. Hari ini kita bicara dengan Six Sigma. Yang penting setelah dipahami lalu diimplementasikan dengan benar dan jangan ujuk-ujuk, apalah bahasanya itu, jump to conclusion gitu ya, belum dibahas dengan komplit, alah itu paling ininya kan gitu kan ya, biasanya seperti itu karena seringkali kita pakai cara itu benar, tapi bisa jadi ada cara itu tidak benar untuk kondisi yang saat ini. Nah itu tadi kesimpulannya. Oke baik, sekarang kita masuk ke pembicara kedua nih. Tadi kalau Pak Edi Santoso sampaikan metodologinya, salah satunya adalah Six Sigma yang sudah worldwide banget ya. Tadi Pak Edi juga udah ceritakan, sudah disebar kemana-mana ini ilmunya. Nah, sekarang kita lihat di implementasinya nih. Oleh karena itu saya panggilkan dulu rekan saya Pak Mahendra. Silakan video bumpernya. Pak Mahendra, sehat Pak Mahendra? Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Selamat pagi Pak Tommy. Pagi Pak Mahendra, masih di Batam ini ya Pak ya? Masih Pak. Belum ikut balik karena harus webinar pagi ini Pak. Iya, sore saya. Oke, kalau gitu tanpa mempanjang waktu lagi, kita persilakan waktu dan tempat ke Pak Mahendra, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Tommy. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Mahendra Naswar Lubis dari ExxonMobil Lubricants Indonesia. Pagi ini akan membawakan, tadi bagus sekali ya, ini merupakan pengantar yang sangat bagus dan pembukaan yang sangat bagus karena memang yang disampaikan oleh Pak Edi Santoso tadi adalah sebuah, saya nggak bilang sebuah sistem, tapi bahkan itu malah sebuah mindset ya, sebuah pola pikir bagaimana untuk terus melakukan perkembangan. Karena ada kata-kata di luar sana bahwa tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri. Jadi kita harus selalu berubah, selalu mengejar perubahan untuk terus lebih baik. Hari ini kita lebih baik, belum tentu besok kondisi yang sekarang itu sama baiknya, tapi kita butuh lebih baik lagi. Jadi memang bagus sekali yang disampaikan Pak Edi tadi, dan memang kita harus jadikan itu mindset kita lah. Nah, ini di materi saya hari ini mungkin lebih, kalau tadi Pak Edi mungkin lebih sistematis, mungkin saya lebih praktisnya ya. Pertama sebelum mulai saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih atas waktunya untuk Pak Rahman Alamsyah, Pak Tommy, Pak Sigit yang barusan akan meninggalkan acara karena beliau ada penerbangan yang harus dikejar, dan para pembicara Pak Edi sebelumnya dan Pak Lukman, dan juga para anggota Pertabi yang hadir di pagi hari ini. Ya, mungkin kita bisa masuk ke slide berikutnya. Ya, ini secara umum aja. Karena tantangan industri pertambangan umumnya ada produktivitas terkait dengan ketersediaan peralatan. Jadi kejar-kejaran ya. Jadi yang mana yang bisa produksi paling besar adalah yang paling banyak ketersediaan peralatannya dalam sisi pemeliharaan. Tentunya di operasi yang dituntut produktivitas tinggi, keselamatan kerja juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Karena ini hal yang paling sering mungkin terlewatkan tidak sengaja karena sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi mungkin kalimat ada pepatah yang bilang safety first ya, tapi kalau buat orang yang production kan production first. Jadi dua kalimat itu digabungkan namanya produce safely, jadi berproduksi dengan aman. Jadi win-win dan aspek lingkungan juga. Next. Ya, ini tadi sistemnya sudah ada, kalau saya lebih ke aplikasinya aja, bagaimana cara kami biasanya bekerja sama dengan pelanggan kami yang sudah memiliki sistem, contohnya seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, dalam menghadapi masalah satu persatu, terkhusus di masalah terkait dengan pelumasan di pertambangan. Jadi tentunya saya setuju banget, jadi jangan pernah jump to conclusion.
Tapi ini sering terjadi pada kita sendiri karena kita sudah mengalami hal itu berulang-ulang. Contohnya saya sendiri kadang saya mengalami masalah keluhan yang sama dari beberapa pelanggan yang berbeda. Otak saya secara otomatis akan bilang, oh mungkin ini yang ini, mungkin ini yang ini. Nah itu yang berbahaya. Jadi fokus ke masalahnya, jangan langsung ke solusinya. Tadi kata kunci yang saya catat nih bagus banget. Jadi kalau kita ngerti masalah, fokus sama masalahnya. Dan yang pertama kita perlu memahami situasi yang terjadi. Jadi situasi yang kita sedang hadapi apa, jadi di mana kita berdiri gitu ya, seperti apa tanahnya, bagaimana pandangan sekitar situ, lingkungannya, baru kita melakukan identifikasi masalahnya yang berbagai teknik-teknik yang tadi sudah disebutkan ya. Kita mengujikan permasalahan, dan dari masalah ini untuk memilah masalah mana yang penting dan masalah mana yang perlu untuk diselesaikan, kita juga harus mengetahui implikasinya. Jadi setiap perbedaan antara harapan dan kenyataan itu definisinya masalah gitu ya. Tapi sejauh mana implikasinya gitu. Kalau implikasinya memang tidak terlalu besar, mungkin itu bukan jadi masalah yang prioritas untuk diselesaikan. Dan sebaliknya, mungkin implikasi atau penderitaan yang kita alami itu disebabkan oleh 20% dari masalah kita saja, kayak yang disebutkan oleh Pak Edi sebelumnya. Jadi kita harus fokus di masalah yang punya implikasi yang paling besar. Kemudian dicarikan solusinya. Jadi setelah kita paham situasi, tahu masalahnya, dan tahu implikasinya, maka disitulah timbul urgensi dan kebutuhan untuk memberikan solusi. Dan setelah diberikan solusi, tentunya ada perbaikan standar untuk membuat set standar baru untuk membuat kondisi baru yang lebih baik, dan berulang berikutnya kita memahami situasi lagi dan peluang-peluang apa masalah ini ya. Masalah ini nggak harus sesuatu yang kurang, tapi sesuatu yang ingin kita capai juga bisa, karena terkait dengan peluang-peluang improvement, baru implikasi, dan begitu seterusnya. Next. Nah, tentunya kalau bicara konsep, lebih enak pakai contoh ya. Ini saya ambil contoh yang sangat spesifik. Jadi studi kasus mengenai salah satu pelanggan kami mengenai interval pemberian grease yang optimal pada ekskavator. Jadi situasinya adalah kita tahu bahwa ada gesekan yang tinggi antara pin dan bushing, dan beliau untuk mengatasi hal ini, beliau membutuhkan pemberian gemuk ulang atau regreasing setiap 6 jam. Dari sini ternyata timbul beberapa tantangan. Pertama adalah apabila tidak diberikan gemuk, maka kausan meningkat. Yang kedua adalah posisi unit yang tersebar di lokasi tambang itu menyulitkan untuk melakukan pelumasan secara serentak ya. Kemudian adalah konsumsi gemuk yang tinggi, karena sering tadi, maka pasti sejalan dengan konsumsi gemuk yang tinggi. Nah, dari masing-masing tantangan ini kira-kira implikasinya apa gitu ya, atau permasalahan yang kita hadapi apa dulu. Jadi apabila tidak diberikan secepat waktu, contohnya maka usia komponen berkurang. Permasalahan disebabkan usia komponen berkurang adalah penggantian dan perbaikan komponen tersebut, pin dan bushing, membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini memang dibutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Belum lagi kalau pinnya nyangkut, itu pasti jauh lebih lama lagi. Jadi ini adalah dan dikerjakan tidak di lokasi yang nyaman biasanya. Jadi memang banyak tantangannya. Pekerjaan sederhana tapi butuh waktu panjang dan tantangannya besar. Kemudian posisi unit yang tersebar ini kebetulan di tempat beliau memiliki loop truck yang terbatas. Jadi saat istirahat itu driver harus kejar-kejaran untuk melakukan pelumasan di beberapa unit yang tersebar di area yang cukup jauh. Jadi waktu istirahatnya sangat terkuras untuk melakukan pelumasan ini ya. Jadi membutuhkan jam kerja khusus, apalagi di jam istirahat. Dan konsumsi gemuk yang tinggi pasti langsung dampaknya ke biaya operasional dan pelumasan meningkat. Jadi ini beberapa permasalahan yang dihadapi pada contoh kasus ini. Next. Jadi kalau kita familiar dengan ini ya, konsep gunung es. Jadi masalah itu implikasinya kadang nggak langsung kelihatan. Jadi yang kelihatan di atas itu adalah tadi jam kerja tambahan, waktu pemeliharaan tambahan, dan kebutuhan pelumasan yang tinggi. Tapi implikasinya apa sebenarnya? Jadi setelah kita ketahui ternyata pengemudi loop truck yang harus melayani banyak alat tersebut, dia memiliki paparan risiko yang lebih tinggi karena dia harus mengejar waktu dan juga
dia harus transportasi atau mobilisasi di area yang sejatinya resikonya juga tinggi. Jadi dia makin terpapar lebih banyak lagi. Kemudian paparan resiko dari yang melakukan recreasing karena tidak ada pekerjaan yang tidak ada resikonya. Dan resiko untuk penggantian sendiri apabila memang usianya tidak sampai. Dan kemudian otomatis ada limbahnya dan emisi dari loop truck, artinya penggunaan bahan bakar dari loop truck itu sendiri juga ada dampak lingkungannya dan limbah dari spare part. Dan yang nggak kalah penting adalah terbatasnya ketersediaan peralatan dan kehilangan produksi, ya, disertai juga dengan biaya-biaya lain yang mengikuti. Dari sini timbul sebuah kebutuhan. Pada kasus ini timbul sebuah kebutuhan, apakah ada teknologi gemuk atau grease yang bertahan pada permukaan lebih lama, dan metode untuk mengurangi konsumsinya seperti apa, dan metode untuk mengurangi waktu pemeliharaan. Karena waktu pemeliharaan berkaitan dengan produktivitas dan konsumsi pelumas berkaitan dengan pemberian grease atau paparan resiko yang terjadi pada tim yang harus melakukan regreasing dan mengemudikan loop truck di area tersebut. Ya. Dari permasalahan, implikasi, dan kebutuhan yang timbul, kami menarik sebuah solusi bahwa kami mengembangkan beberapa, memang ada produk yang dikembangkan untuk mining, salah satunya adalah grease dengan aditif molybdenum disulfat, dia aditif padat. Berbeda dengan grafit, dia akan membentuk lapisan pada permukaan. Jadi dia pada kasus di mana ada ekstrim, misalnya hujan besar atau terkena air, atau bahkan untuk penggunaan yang diperpanjang, itu dia walaupun dia sudah kehilangan minyaknya, tapi ada sebagian molybdenum yang akan lengket pada permukaan tersebut. Dan juga ini kan aplikasi gerak lambat, maka aditif seperti ini bisa memberikan perlindungan lebih baik di sistem tersebut untuk waktu yang lebih lama. Seberapa lama dilanjutkan dengan studi interval regreasing atau interval pemberian gemuk ulang. Dan tentunya kesuksesannya ditentukan dari analisa kausan pada sampel grease. Nah, ini salah satu solusi yang coba kami terapkan. Next. Ya, jadi setelah dilakukan hal tersebut, ternyata dari hasil studi ini, molybdenum disulfat, ya ini kalau dilihat di sebelah kiri, dia bisa memberikan perlindungan lebih dan mengurangi kausan. Jadi paling gampang kelihatannya pada saat itu, kalau dia operasi terus-terusan, maka akan mulai timbul gesekan. Timbul gesekan, maka ada getaran, ada bunyi. Jadi bunyi dia di pinnya. Jadi salah satu dari indikasi itu memang terlihat hilang. Dan ini di-studi sampai dengan diperpanjang sampai dengan 8 kali. Jadi dari 6 jam coba diperpanjang, dari 6 jam sudah bunyi gitu ya, diperpanjang sampai dengan 48 jam. Ternyata masih oke. Jadi ditentukan di 48 jam. Otomatis dengan interval yang berkurang ini, maka kebutuhan dari greasing-nya juga berkurang sampai dengan 87%. Atau dari ibaratnya dulu 100, sekarang 12 sekian persen atau sekitar 1/8-nya. Dan juga dengan serve grease analysis, ini salah satu inovasi yang tadi mungkin disampaikan Pak Sigit. Jadi untuk mengukur kausan tanpa membuka pin. Jadi ini bisa dilakukan untuk melihat kausan tanpa membuka pin, yang hasilnya adalah untuk meningkatkan uptime atau availability dari unit tersebut. Jadi sebuah perbaikan standar yang dilakukan adalah melakukan interval regreasing di 48 jam dengan pemantauan kausan komponen secara berkala. Jadi ini merupakan hasil dari solusi setelah kita memahami masalahnya dengan baik, ya. Jadi karena kalau di kami mencoba untuk menjual sebuah solusi, bukan hanya produknya, jadi menjual solusi agar pelanggan juga mendapatkan perbaikan atau improvement. Nah, disinilah posisi kami untuk selalu bekerja sama dengan pelanggan kami dalam mensukseskan program-program perbaikan atau improvement di area beliau melalui solusinya. Next. Ya, ini jadi terkait dengan kinerja lokal, itu kita sudah dapatkan bukti kinerja di mana bisa memperpanjang lifetime regreasing atau interval regreasing, ya, dari 6 jam ke
48 jam atau 2 hari, jadi itu bisa mengurangi dampak keselamatan, dampak lingkungan, dan juga produktivitas. Dan hal ini juga kita replikasi ke negara lain, bahkan di Asia Tenggara, di Singapura, itu juga dia bisa mendapatkan penghematan sampai dengan 280.000 Singapura dolar, dan beberapa manfaat lainnya juga. Next. Ya, materi yang sangat singkat. Jadi kesimpulannya, saya ulang lagi, saya kutip lagi dari Pak Edi, bahwa memang dalam menyelesaikan sebuah masalah dan memperbaiki kondisi, sangat penting untuk memahami situasi, permasalahan, dan implikasinya. Karena kalau kita fokus ke solusinya, langsung ke solusinya, kalau masalahnya tidak selesai, itu adalah hasil yang baik menurut saya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita memberikan solusi tanpa masalah, maka solusi itu menjadi masalahnya gitu. Jadi itu yang sangat kami hindari, jangan sampai kami lompat ke solusi dan yang kami berikan malah masalah baru, karena solusi itu diberikan tanpa ada masalah. Jadi dialah masalahnya. Ya, sekian dari saya. Selamat siang, saya kembalikan ke Pak Tommy. Oke, terima kasih Pak Mahendra pemaparannya, Pak. Ya, jadi seperti yang dibilang Pak Mahendra tadi, saya capture satu poin penting yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Jadi masalah itu bisa seperti gunung es, gitu ya Pak Mahendra ya. Kelihatan di permukaan, kelihatannya wah ini enteng-enteng aja gitu kan ya, ini biasa, ini bisa cepat diselesaikan. Tapi ternyata implikasinya sangat besar seperti gunung es. Di bagian dalamnya bisa jadi sangat besar, yang gunung es itulah yang membuat pecah kapal Titanic gitu ya, kalau Bapak Ibu semuanya lihat film Titanic zaman dulu masih muda. Sebagai contoh, kalau di maintenance itu kita bisa tadi disampaikan gambar yang sangat powerful banget sama Pak Mahendra, itu di greasing activity, terutama di ekskavator di bagian bucketnya ya. Teman-teman yang di maintenance pasti sudah sangat familiar. Gara-gara greasingnya nggak keluar, nggak sampai ke ujung, akhirnya pin bushingnya tidak terlubrikasi dengan bagus, akhirnya perlu line boring yang itu menyebabkan downtime yang lama, cost yang lebih banyak, dan sebagainya. Oleh karenanya, konsistensi pelaksanaan dari schedule maintenance-nya, dari aktivitas maintenance-nya, diiringi dengan pemilihan produk yang tepat dan juga kesediaan dari kita untuk selalu memonitor hasilnya. Jadi sudah konsisten, pilihan produk yang tepat, juga monitoring hasilnya dengan bagus, tentu akan sangat diyakini bisa membawa keuntungan yang berlipat bagi semua stakeholder. Jadi itu tadi kesimpulan yang dari materi Pak Mahendra ya. Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan bisa langsung masuk ke kolom chat di Q&A. Dan jangan khawatir, nanti materi dan juga video recording akan kita upload di YouTube channel Pertabi. Silahkan bisa search YouTube channelnya dan subscribe dulu biar nggak ketinggalan. Nanti kalau kita udah upload, nanti untuk materi kita akan kirimkan ke masing-masing peserta yang mendaftar dan hadir di hari ini. Oke, selanjutnya itu tadi pembicara yang sebelumnya, pembicara yang kedua terkait dengan bagian-bagian greasing activity yang merupakan part of preventive maintenance. Nah, sekarang kita akan bicara yang lebih naik sedikit lagi ke bagian predictive maintenance. Saya akan panggil rekan saya, Pak Lukman Hakim. Sebelumnya video bumper, silakan. Oke, Pak Lukman, sehat Pak Lukman? Alhamdulillah, baik Pak Tommy. Pak Tommy sehat? Pak Lukman, ini kita deketan ini. Saya di Bogor, Bapak di Cibubur ya, tapi jangan ketemu ya. Oke, Pak Lukman, gimana? Udah ready ya? Siap, insya Allah. Siap, tanpa memperpanjang waktu, kita explore dulu apa yang disampaikan Pak Lukman. Nanti di sesi akhir kita akan lakukan tanya-jawab. Silakan, waktu dan tempat buat Pak Lukman. Baik, terima kasih Pak Tommy atas waktu yang telah disediakan. Perkenalkan, saya Lukman Hakim dari saat ini bekerja di PT Arta Puncak Semesta Indonesia dan telah tergabung juga di Pertabi sejak awal tahun kemarin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rohman Alamsyah selaku Direktur Pertabi atas kesempatan yang telah diberikan untuk membawakan salah satu materi di webinar kali ini. Kemudian kepada Pak Sigit yang tadi
sepertinya sudah live karena mengejar flight. Pak Tommy selaku moderator dan juga Sekjen Pertabi, Pak Edi Santoso selaku pembicara, dan Pak Mahendra juga dari ExxonMobil, serta tidak ketinggalan seluruh anggota Pertabi dan peserta Pertabi yang ikut di webinar kali ini. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Semoga materi yang sudah tadi awal kita dengarkan dan kali ini saya bawakan bisa bermanfaat, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Baik, untuk kali ini tadi sudah di awal disampaikan oleh Pak Edi Santoso ya terkait dengan metodologi maintenance, kemudian dilanjutkan dengan Pak Mahendra terkait dengan tahapan maintenance, di mana preventive maintenance ini cukup sering saat ini kita temui ya di berbagai program perawatan untuk alat berat. Nah, saat ini saya mencoba sharing sedikit Pak ya terkait dengan pemanfaatan predictive maintenance dalam pengelolaan aset terutama di alat berat di pertambangan. Baik, mungkin saya langsung saja Mbak Intan. Ya, mungkin saya mulai dengan sedikit pertanyaan Pak ya. Apakah dengan teknologi pengelolaan aset alat berat Bapak Ibu sekalian ini akan menjadi lebih efisien dan dapat mendukung peningkatan produktivitas operasi di tambang Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah apakah dengan mengadopsi suatu teknologi ini merupakan suatu kebutuhan atau needs gitu ya, dan atau hanya mengikuti trending di pertambangan saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa program digitalisasi, kemudian adopsi teknologi ini saat ini sudah semakin banyak perusahaan-perusahaan tambang, baik kontraktor maupun pemilik unit maupun owner dari tambang, ini yang sudah mengadopsi suatu teknologi, baik untuk menunjang operasi mereka dari sisi fleet management system maupun dari sisi penerapan terhadap equipment health monitoring system supaya alat yang digunakan ini bisa kita melakukan prolong, penambahan long lifetime, dan lain sebagainya. Oke, next. Ya, jadi saya berangkat dari framework terkait dengan manajemen aset, di mana di sini ada strategi, planning, dan executing ya. Strategi ini tentunya tidak lepas dari main condition atau main planning, di mana kondisi tambang yang akan digarap ini tentunya tidak bisa kita tidak bisa kita tentukan. Artinya itu sudah bawaan dari lingkungan, di mana main condition ini tentunya akan menjadikan salah satu tolak ukur dalam menentukan unit model mana, unit model apa yang akan digunakan di area tersebut. Tentunya dengan misalnya di area Sulawesi dengan area Kalimantan, batubara dengan nikel, ini tentunya pemilihan alat beratnya ini akan berbeda. Belum lagi nanti terkait misalnya sama-sama batubara tetapi ground kepadatan tanahnya ini berbeda, ini tentunya akan dipertimbangkan dari sisi tonase atau gross weight dari alat berat itu sendiri. Nah, setelah muncul pemilihan alat berat, tentunya akan berlanjut ke bagaimana kita bisa mengoperasikan alat berat tersebut. Nah, di sini diperlukan beberapa operator-operator yang kita rekrut dengan kompetensi tertentu, sehingga operator ini kan orang pertama yang bersentuhan daily dengan unit ya, bagaimana mengoperasikan unit ini dengan benar, karena ketika SOP-nya ini tidak dijalankan, maka sering terjadi abuse, sehingga bisa menyebabkan failure atau kerusakan-kerusakan yang lebih cepat pada alat berat. Kemudian parameter data, oil analysis, komponen analisis, ini parameter-parameter input yang bisa digunakan untuk menentukan perencanaan pada maintenance yang akan dilakukan di perusahaan tersebut. Kemudian setelah strategi ini masuk ke planning, perencanaan ya, di mana di sini ada long term planning, kemudian ada short term planning,
Di sini ada periodical maintenance, replacement komponen, perencanaannya, kemudian backlog atau catatan-catatan yang harus kita lakukan, baik terkait dengan physical, pengecekan fisikal, kemudian backlog terkait dengan tadi disampaikan di Pak Mahendra juga terkait dengan greasing dan lain sebagainya. Ini harus masuk dalam program perawatan. Kemudian tentunya ada persiapan dari sisi inventory parts dan tools, dan tentunya dengan perencanaan yang baik, maka akan untuk eksekusinya ini akan jadi lebih tepat sasaran, di mana di eksekusi ini ada proses repair, replace, kemudian remove dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan dengan baik, dan ini akan balik lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Edi Santoso ya, bahwa ini adalah continuous proses, di mana pada saat proses eksekusi ini ketika ada hal-hal yang kurang efisien, ini tentunya akan menjadi bahan analisa untuk improvement di sisi strateginya. Oke, next. Nah, di sini saya sampaikan bahwa perbandingan penggunaan data ya, terkait penggunaan data pada maintenance. Tadi sempat disampaikan di Pak Tommy bahwa hierarki atau tahapan-tahapan maintenance ini ada reactive maintenance, kemudian preventive maintenance, kemudian condition based monitoring, sampai ke hierarki yang saat ini kemungkinan paling tinggi ini adalah di predictive dan prescriptive maintenance, di mana data ini sangat diperlukan ya untuk proses maintenance. Untuk reactive maintenance ini masih minim data ya, jadi sumber data ini berdasarkan pengalaman dari operator, semata-mata operator misalnya menemukan suatu failure atau error code di dalam unit ketika dia mengendarai unit, ini akan dilaporkan. Kemudian pengumpulan datanya ini masih manual. Penyimpanan data juga tidak tertulis, kemudian analisa data ini karena datanya minim, jadi untuk analisanya juga akan susah gitu ya. Kemudian transfer data ini masih komunikasi verbal, dan hampir tidak ada manajemen data di proses reactive maintenance karena sifatnya hanya reaktif, atau ketika rusak kita reaktif seperti pemadam kebakaran gitu ya, langsung diperbaiki, rusak diperbaiki gitu. Hampir tidak ada perencanaan di sana. Kemudian meningkat ke tahapan yang selanjutnya, preventive maintenance ya, atau ya, bisa dikatakan pencegahan ya, preventive maintenance. Nah, preventive maintenance ini salah satunya adalah periodical maintenance seperti yang Bapak Ibu sekalian terapkan di proses maintenance saat ini, PM 250, PM 500, PM 1000 dan seterusnya. Ini sudah mulai menggunakan beberapa data, baik dari teknisi maintenance maupun dari mesin. Untuk dari mesin ini seperti kita ketahui bersama ya, untuk di alat-alat berat yang sudah canggih seperti Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Scania ini sebetulnya sudah dilengkapi dengan data mesin. Cuman untuk proses pengumpulan datanya ini masih manual. Gitu ya, harus download manual, harus connect ke service port, kabel, kemudian baru proses downloadnya ini bisa dilakukan. Kemudian penyimpanan data ini sudah secara tertulis. Analisa data ini saya mengutip di sini dari teori kehandalan berdasarkan kurva BETAP. Kemudian transfer data ini dokumen tertulis, jadi proses pencatatan, ada logbook, backlog dan lain sebagainya. Manajemen data ini menggunakan operator manusia. Kemudian yang selanjutnya ini CBM ya, atau condition based maintenance, di mana CBM ini sebetulnya nanti di slide selanjutnya ini sudah menjadi bagian dari permulaan dari sebuah predictive maintenance, di mana sumber datanya ini sudah semakin kompleks, semakin banyak dari operator, teknisi, dari mesin itu sendiri, dan beberapa informasi-informasi yang disupport oleh modul-modul atau alat yang kita pasang di alat berat itu sendiri. Sementara untuk pengumpulan data ini semi otomatis, ya, kita bisa lakukan pengembangan di unit tersebut, di mana untuk datanya ini nggak perlu lagi datang ke unit, karena
Kalau manual ini kan kalau kita mengoperasikan misalnya 100 atau 100 sampai 200 unit, ya tentunya ini akan mengakibatkan keterlambatan informasi yang bisa kita dapatkan. Kemudian penyimpanan data ini database, analisa data ini sudah menggunakan algoritma konvensional, di mana kita sudah bisa membuat satu trending atau grafik-grafik tertentu terkait dengan parameter-parameter data yang dihasilkan pada saat unit maintenance, kemudian kita ambil datanya, kita sudah bisa mengolah ya atau menganalisa atas historical data yang kita dapatkan. Kemudian transfer data ini file digital, ini sudah masuk ke proses digital, manajemen data ini sudah menggunakan sistem informasi. Kemudian yang paling terakhir ini, ya, tadi disampaikan Pak Tommy juga, ini suatu maintenance yang mungkin memang masih cukup jarang ya kita lakukan di alat berat yang beredar di Indonesia saat ini, yaitu terkait dengan predictive maintenance. Karena sumber datanya ini juga semakin kompleks, ada di sini penyedia data juga, kemudian pengumpulan datanya ini fully automatic. Jadi memang data ini salah satu faktor yang sangat penting daripada predictive maintenance, sehingga untuk real time data transfernya ini menjadi suatu keharusan gitu ya. Kemudian penyimpanan data ini sudah menggunakan cloud basis, sehingga bisa dari manapun kita akses untuk data ini. Oke, next mungkin. Ya, ini yang mempengaruhi langsung spesifik Bapak Ibu ya, sistem predictive maintenance. Hal-hal yang mempengaruhi predictive maintenance, salah satunya yang tadi saya sampaikan adalah data. Data ini menjadi bahan baku utama, jadi ini suatu keharusan. Dan rasanya untuk alat berat yang saat ini sudah beroperasi di Indonesia ini sudah hampir semuanya sudah dilengkapi dengan telemetri data. Tinggal bagaimana kita bisa secara simultan, secara periodik kita bisa mendapatkan capture data secara otomatis, sehingga data yang dibutuhkan ini bisa berkesinambungan menjadi analisa untuk menentukan apakah unit ini sudah masuk ke periode maintenance atau belum. Kemudian teknologi ini suatu keharusan, karena yang tadi saya sampaikan, untuk capturing data sampai ke pusat teknologi ini, sampai ke pusat data ini butuh teknologi ya. Butuh data capturing modul, kemudian butuh transmisi data, dan butuh yang terakhir adalah butuh media penyimpanannya. Nah, ini suatu kesatuan proses yang nggak bisa dilewatkan ketika kita akan menerapkan satu predictive maintenance. Kemudian prioritas aset. Nah, ini kita harus menentukan prioritas aset mana. Misalnya kalau di tambang gitu ya, ada hauler yang mayoritas itu bisa 1:5 atau bahkan 1:10 terhadap dengan eskavator, di mana itu pasti akan berpengaruh terhadap operational cost secara total di operasi tambang tersebut. Kemudian organisasi terkait dengan SDM ini harus ditingkatkan. Change management ini suatu keharusan, karena apa gunanya tools yang kita investasikan ketika namun tidak ada support dari change management yang bagus, tentunya tools hanya menjadi sebuah alat yang nice to have gitu ya. Kemudian return investment ini tentunya harus dipertimbangkan dan harus terukur. Next. Ya, ini tahapan-tahapan predictive maintenance. Ini saya sadur dari jurnal McKinsey ya, terkait dengan milestone dari PDM itu sendiri ya. Ada PDM 1 ini pemeliharaan berbasis kondisi tadi ya, condition based maintenance. Kemudian berbasis persamaan, atau kita bisa menganalisa suatu kegagalan di satu alat, kemudian kegagalan itu kita jadikan sebuah benchmark ya, sehingga ketika parameter-parameter yang mirip dengan kegagalan awal ini sudah terpenuhi, ini bisa dijadikan patokan bahwa alat yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya ini sudah mencapai parameter yang mirip seperti alat pertama, sehingga ini harus ada kewaspadaan lebih tinggi untuk bisa misalnya dilakukan proses maintenance, perbaikan dan lain sebagainya. Kemudian lebih advance lagi ini di 3.0 ini sudah model analitik canggih untuk memantau suatu peralatan.
berdasarkan insight dari beberapa data yang sudah dikumpulkan untuk menjadi sebuah mesin pembelajaran di pemrograman atau mesin itu sendiri. Kemudian yang 4.0 ini masih sangat jarang tentunya ya, karena ini cukup kompleks dan sistem analitik yang bisa mengelola secara terpusat atas keseluruhan aset yang beroperasi di lapangan. Oke, next. Ini saya sedikit sharing aja, mungkin agak cepat di sini terkait dengan mungkin permasalahan-permasalahan gitu ya atas adopsi teknologi digital pada industri pertambangan yang Bapak Ibu mungkin bisa sudah sempat define gitu ya. Jadi problemnya tentunya ada 3 di sini. Yang pertama adalah infrastruktur, kemudian yang kedua adalah accessibility terhadap teknologi itu sendiri, dan yang terakhir ini adalah data management. Di mana infrastruktur ini lokasi tambang seperti kita tahu bersama di remote area, jauh dari sinyal GSM, LTE, kemudian power source-nya juga masih jarang, harus menggunakan genset. Akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang beralih ke solar panel ya, tapi untuk alat-alat tertentu. Kemudian karakteristik daripada kontraktor dengan pemilik tambang. Ini yang kadang-kadang menjadi pertimbangan bagi kontraktor atas bagaimana investasi jangka panjang, misalnya karena diperhitungkan dengan umur dari tambang tersebut dan lain sebagainya. Nah, beberapa option untuk kita eksplorasi ini bisa untuk infrastruktur. Saat ini cukup banyak Pak ya, ada beberapa provider telekomunikasi yang sudah mulai masuk ke mining industry, seperti ada mungkin ya ada beberapa provider lah ya telekomunikasi yang saat ini bisa kita pakai, itu sudah masuk Pak. Jadi mereka menawarkan enterprise LTE. Jadi LTE seperti 4G biasa yang kita pakai, tetapi ini enterprise khusus untuk area tertentu, dan ini cakupannya cukup luas dibandingkan dengan Wi-Fi. Wi-Fi juga bisa menjadi satu option ya, ketika area operasinya ini tidak terlalu lebar, ini kita bisa menggunakan Wi-Fi, kemudian bisa diteruskan menggunakan satelit. Akses terhadap teknologi, nah ini tentunya saat ini provider teknologi ini hanya sebagian besar ya pada alat-alat utama dan bersifat eksklusif, dan sebagian besar di-provide oleh dari kita harus beli atau investasi dari luar. Kemudian menit lagi. Ya, pemanfaatan kematangan teknologi masih rendah, kemudian ada kebijakan dari manajemen ini sangat penting ya, karena top to down ini biar bagaimanapun ini suatu syarat untuk implementasi predictive maintenance. Kemudian data management ini masalahnya sekarang masih menggunakan kertas, kemudian data ini masih di satu lokasi, belum terpusat dan belum terotomatisasi. Nah, ini tentunya balik lagi ke atas, ini dibutuhkan suatu infrastruktur data management yang bagus untuk implementasi predictive maintenance. Oke, next. Oke, mungkin next aja ini. Ya, langsung ke contoh kasus. Ya, ini akselerasi bagaimana mengakselerasi pemanfaatan teknologi digital di tambang, ya, pengumpulan data dari informasi dari berbagai jenis peralatan, karena banyak ya perusahaan-perusahaan Bapak Ibu sekalian yang tentunya tidak mengoperasikan satu brand equipment, tetapi multi brand ya, dari beberapa merek alat berat. Nah, ini tentunya kan harus kita pikirkan bagaimana cara menyeragamkan format datanya, kemudian bagaimana cara meng-capture datanya, kemudian diseragamkan dan dikirimkan ke pusat data, kemudian mendukung pembangunan infrastruktur. Nah, ini contoh di sini yang saya tampilkan ini menggunakan kebetulan Wi-Fi. Wi-Fi bisa kita gunakan, bisa di visibility economicalnya ini cukup mungkin masih bisa terjangkau ketika luasan lahan tambangnya ini tidak terlalu besar. Tapi ketika misalnya seperti di Sorowako gitu ya, ada 2 area, Sorowako dan PTA. Nah, ini akan menjadi tugas berat bagaimana cara menyambungkan data ini ya via Wi-Fi, karena yang jangkauannya ini cukup tidak terlalu jauh gitu. Kemudian ketika data terambil, kemudian
dikumpulkan, tentunya bagaimana bisa mewujudkan pemanfaatan data tadi setiap operasi sehingga menjadi bahan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Oke, next. Ini contoh kasus saja. Bagaimana kita bisa mendapatkan data dari unit dengan baik gitu ya, dengan aksesibilitas yang bagus. Yang sebelumnya ini manual ya. Jadi unit masuk ke shop ini saya gambarkan di sini, saya ilustrasikan. Unit masuk shop ini kita belum tahu apa yang harus diperbaiki. Setelah masuk shop baru download datanya secara manual menggunakan kabel, laptop, baru di situ kelihatan semua event code-nya, error code-nya segala macam. Nah, sementara dengan teknologi ini download data ini tanpa harus langsung ke unit gitu. Jadi kita pasang satu modul misalnya gitu ya di sini, datanya ini akan terfeeding secara otomatis ke pusat data dan bisa secara bersamaan. Kemudian data hasil download ini seringkali tersebar nih ketika tanpa teknologi dan sulit untuk menggabungkan secara periode waktu tertentu. Dan ini bisa kita lakukan ya ketika datanya ini sudah terkumpul di satu pusat data. Kemudian informasi yang juga terlambat dan terbatas karena yaitu tadi setelah 250 jam ini baru kita bisa dapat datanya. Nah, sementara dengan teknologi ini tanpa unit harus berhenti pun kita sudah bisa mendapatkan datanya sehingga kita bisa analisa pada saat unit bekerja sedang running ini, oh trending dari coolant temperaturnya atau exhaust temperaturnya ini apakah sudah masih stabil atau bahkan mungkin ada peak dan lain sebagainya. Oke, next. Ini contoh improvisasi dalam penerapan sistem manajemen maintenance, terutama untuk plan atau maintenance division, di mana equipment health ini sangat penting ya, sangat penting untuk dimonitor. Ini saya coba bagi menjadi 3 bagian, yaitu real time monitoring, kemudian event atau fault handling, dan yang terakhir ini adalah trending ya. Di mana untuk real time monitoring ini tentunya untuk high important fault ya, atau kondisi-kondisi yang ketika ini terjadi maka bisa menyebabkan catastrophic failure, misalnya ada terkait dengan coolant temperatur. Nah ini bisa dimonitor secara real time. Kemudian event handling ya, dari high risk kemudian medium risk, low risk. Nah ini bisa membuat dari data-data tersebut kita bisa membuat satu potensial atau potensial cost-nya ini apa, kemudian bisa menghasilkan recommendation action tanpa perlu unit itu masuk ke shop terlebih dahulu. Jadi meskipun unit bekerja, dengan kita bisa memonitor event yang terjadi, kita sudah bisa tahu apa yang harus kita lakukan ketika unit masuk ke workshop. Oke, next. Ini contoh saja terkait dashboard. Banyak dashboard ya saat ini yang di-provide oleh beberapa provider teknologi pada equipment health monitoring. Contohnya di sini yang paling kiri atas ini terkait dengan event-event yang terjadi secara real time. Nah, ini ada wheel spinning, kemudian overheat, engine overspeed. Nah, ini bisa termonitor secara real time sehingga ketika overheat misalnya ini bisa langsung dikontak ke operatornya atau bisa lewat dispatch, ini unit harus segera masuk ke shop untuk dilakukan pengecekan radiatornya. Ini misalnya contoh kasus saja. Kemudian selanjutnya ini ada event handling atau error handling yang muncul. Kemudian di kiri bawah ini ada contoh trending dari satu grafik engine speed berbanding dengan engine oil pressure. Kita bisa memonitor di sini trending dari engine speed misalnya nanti dibandingkan dengan coolant temperatur, apakah engine speed ini stabil tapi coolant temperaturnya ini terjadi kenaikan. Nah, ini kan bisa menjadi satu insight bahwa ada sistem pendinginan yang kurang baik di unit tersebut. Kemudian yang terakhir di sini adalah contoh perbandingan saja, dashboard perbandingan atas unit satu dengan unit yang lain terkait dengan pilotnya, cycle time-nya berapa, fuel consumption-nya sudah berapa liter per hours, ini bisa dibandingkan ketika kita sudah menggunakan teknologi digital. Oke, next. Ya, ini terakhir mungkin tadi tidak disampaikan di awal ya, saya perkenalannya di akhir, sorry. Jadi saya di Arta Puncak Semesta Indonesia ini sebagai Sales and Support Manager, saya lulusan dari
Teknik Mesin di Universitas Negeri Semarang angkatan 2001 ya. Mungkin barangkali ada teman-teman juga yang dari Semarang dan sekitarnya, nanti bisa kontak-kontak kita, kopdar-kopdar. Oke, mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Pak Tommy, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Tommy. Oke, baik Pak Lukman. Waduh, keren banget. Terima kasih ya Pak Lukman. Sama-sama Pak. Saya mohon maaf ini kemarin sempat last minute menghubungi Pak Lukman ya. Alhamdulillah beliau available untuk bisa menyampaikan tentang predictive maintenance ya. Jadi teman-teman kalau sudah dilihat ceritanya, storyline-nya untuk pagi ini dari mulai metodologinya, lalu kita coba implementasikan ke maintenance maturity level yang pertama di preventive maintenance, tadi diceritakan Pak Mahendra lewat contoh simple tapi sangat powerful dengan greasing activity, lalu Pak Lukman mulai meleverage lagi informasinya ke predictive maintenance, di mana kalau boleh saya simpulkan di predictive maintenance ini, jika Anda atau teman-teman semua termasuk penganut paham predictive maintenance gitu kan ya, maka pasti Bapak Ibu semua sangat concern terhadap data-data, terutama data electronic health. Apalagi kalau kita bicara alat berat yang harganya juga sangat luar biasa, dan pasti teknologinya juga sudah dilengkapi dengan teknologi yang terkini gitu. Kadang ini seperti kita beli smartphone yang terbaru, tapi yang dipakai cuma WhatsApp gitu kan ya. Ya, Pak Lukman mencoba memberikan insight bahwa data-data sudah ada loh gitu ya. Nanti kalau ngobrol sama Pak Edi dari Trakindo mungkin ya, Caterpillar Brand atau dari Komatsu, di teman-teman di UT atau mungkin merek-merek yang lain, yang pasti sudah disiapin deh semuanya datanya. Nah, yang jadi kendala itu gimana caranya kita ngambil datanya. Tadi sudah dikasih insight oleh Pak Lukman bahwa data itu bisa diambil secara real time. Semakin sering data itu bisa diambil, semakin padat data yang kita punya, semakin frekuen kita dapatkan, maka semakin cepat kita bisa mengambil keputusan, gitu kan ya. Supaya sayang banget nih punya mobile phone terbaru, tapi cuma WhatsApp aja yang dipakai. Itu analoginya ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Saya sudah baca banyak pertanyaan ini di kolom chat box. Ya, ini kita siap-siap ini Bapak-bapak ya. Saya mulai dulu deh dari Pak Edi deh ya, Pak Lukman biar bisa tarik nafas dulu. Oke Pak Edi, pertanyaannya kayaknya teman-teman karena mungkin cuman dikasih pengantar ya, masih ada yang bertanya-tanya tentang apa sih bedanya perbedaan mendasar terkait dengan antara Six Sigma, ISO 9001, QCC, Design Thinking, dan kira-kira metodologi itu mana yang paling pas, dan kalau pertanyaan berikutnya apakah bisa dikombin Pak Edi? Oke, baik Pak Tommy, ini pertanyaannya luar biasa sekali dia. Sebetulnya sama dulu waktu saya join di Continuous Improvement itu juga bertanya-tanya juga apa bedanya semua ini gitu ya. Nah, tapi intinya gini Bapak Ibu sekalian. Kata kunci pertama adalah continuous improvement ya. Itu kata kunci pertama, di mana metodologi untuk melakukan continuous improvement itu macam-macam. Salah satunya ada Six Sigma, ada QCC, ada Kaizen, kemudian ada PDCA gitu ya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan yang namanya Quality Management System atau ISO 9001 ya, versi 2015 yang terakhir, itu kan secara standar internasional, itu kan kita pakai pendekatan PDCA ya, mulai dari klausa khususnya klausa 4 sampai ke klausa 10 gitu ya. Nah, itu pakai pendekatan PDCA. Nah, kemudian di klausa 10 kan ada dibilang kan apa namanya untuk improvement ya atau perbaikan. Itu yang ada di klausa 10 di ISO 9001. Nah, perbaikan itulah yang namanya continuous improvement. Metodologinya bisa apa aja? Bisa Six Sigma, bisa QCC ataupun yang lainnya. Nah, di chatting terpisah itu saya ada share sebetulnya. Kami pernah ngelakuin ya sedikit mapping sederhana lah ya antara QCC, PDCA sama Six Sigma gitu ya. Itu sebetulnya ya mirip-mirip aja. Jadi kalau di QCC kita ada di step apa namanya clarity, breakdown, kemudian set target. Itu kalau di Six Sigma di make itu ya ada di fase define dan measure gitu. Sama sebetulnya. Kemudian
pada saat root cause analysis ini di QCC juga ada, kemudian di Six Sigma juga, Six Sigma DMIC juga ada, ya di fase analyze itu ada root cause analysis, kemudian pada saat develop countermeasure, kemudian CM2 itu ada di fase improve kalau kami di Six Sigma DMIC. Terus kalau kita bicara mengenai confirm result sama standardized successful process, ini juga kalau di Six Sigma DMIC itu ada di fase control gitu ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu silakan pakai tool apa aja yang sekarang dipakai, karena kami sendiri di grup gitu ya, di perusahaan kami di grup itu pun kita juga coba terapkan ya. Jadi kalau kita bicara Trakindo itu pakai Six Sigma, kemudian kalau kita di ABM Investama itu mostly pakai pendekatan QCC gitu ya, tapi memang kita lagi combine. Nah ini nyambung ke pertanyaan nomor 2 ya kan, apakah bisa dikombinasi? Bisa ya kan, karena pada dasarnya ya tadi saya bilang antara QCC, PDCA, kemudian Six Sigma DMIC itu kalau kita mapping ya mirip-mirip aja, tinggal ada di mana ekivalennya gitu ya. Jadi bisa dikombine, artinya pada saat kita melakukan proses control ya, atau proses kita mencari solusi, itu pun kita bisa menerapkan yang namanya PDCA gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita punya, tadi contoh yang saya sampaikan, contoh bagaimana kita bisa merebuild unit yang tadinya 3 bulan hanya jadi 1 unit, tapi bisa sebulan bisa 2 unit gitu ya. Nah itu waktu itu kita juga pakai salah satu pendekatannya pada saat mencari solusinya, itu kita pakai pendekatan PDCA metrik gitu ya. Jadi dengan solusi yang terkait dengan people, dengan quality, dengan safety gitu ya, dengan cost gitu. Nah ini plan-nya apa? Ya, kemudian yang mau kita lakukan apa? Do-nya. Nah, kemudian ceknya, progresnya seperti apa? Nah, kalau belum, apa action-nya? Jadi PDCA pun bisa di-combine di antara Six Sigma DMIC gitu ya, termasuk juga di Quality Management System dan juga di QCC gitu. Nah, kemudian ada, saya lihat design thinking gitu ya. Design thinking ini sebetulnya ya masuk di fase improve kalau ada di Six Sigma DMIC ya. Jadi dia bisa masuk di fase improve, bisa juga dia masuk di fase kalau kita melakukan yang tadi, kalau ingat ya Bapak Ibu, ada segitiga itu sebelah kiri, kalau kita create proses pakai pendekatan DMEDI ya, define, measure, explore. Nah, explore, develop, kemudian baru implement. Nah, kalau di fase DMEDI kita masuk di develop, itu kita pakai pendekatan-pendekatan brainstorming, focus group discussion, design thinking, innovation gitu ya. Nah, itu kita bisa masuk di sana, termasuk di fase improve. Nah, tadi Pak Tommy saya juga sempat lirik itu rangkaian pertanyaannya juga bagaimana mengambil data ya. Itu sebenarnya tadi waktu di Pak Lukman Hakim juga presentasi udah kelihatan ya, satu dari predictive maintenance ya, kita ambil datanya gitu. Kalau kami di Trakindo khususnya itu kan kayak unit-unitnya Caterpillar kan emang sudah dilengkapi dengan electronic control module, kemudian dia nge-link ke product link, ke satelit, ke seluler. Nah itu at the same time kita bisa juga nge-record seberapa banyak fuel yang dikonsum, kemudian SMU-nya sudah ada di mana, kalau ada sedikit kan, kemudian banyak sensor-sensor gitu ya di unit ya. Kemudian kalau ada alert-alert, maka itu juga langsung report ke namanya product link. Nanti dibacalah sama tim kami yang di head office gitu ya, sama tadi saya bilang Pak Lukman terkait dengan equipment health gitu ya. Muncul semua datanya, alertnya. Itu nanti akan kita ambil ya. Nah, termasuk data-data yang lainnya, data-data pekerjaan, data-data penjualan segala macam, itu semua kita masukkan di database, sehingga ketika kita melakukan continuous improvement, easily kita bisa tarik data-data tersebut ya, 2 tahun terakhir kah, setahun terakhir kah, dan sebagainya. Nah, satu lagi Pak Tommy juga, tadi saya intip-intip itu sebetulnya ada nggak di Six Sigma ini yang bisa cepat gitu ya. Nah, tadi sudah saya singgung terkait dengan quick win ya. Jadi pada saat di fase define, itu kalau tahu-tahu kepikir gitu ya, wah ini kalau gitu dokumennya jadi satu aja Pak. Nah, ini kan quick win tuh. Nah, itu cepat gitu ya, ada di sana. Nah, kalau mau lebih advance lagi, nanti juga ada kita bicara mengenai RIW ya, Rapid Improvement Workshop. Itu bagaimana dalam waktu 5 hari, kalau kita ada satu case, kita bisa coba pikirkan solusinya bersama-sama. Nah, di Trakindo sendiri kami juga combine lagi dengan sekarang yang lagi ngetren ya, Agile.
ya nanti di sana ada Scrum, Daily Mini Scrum. Nah itu kita lakukan juga di tempatnya kami. Jadi ini sekaligus melengkapi jawaban untuk yang nomor 2. Apakah bisa kita combine? Bisa sekali. Gitu Pak Tommy. Semoga menjawab. Oke, siap Pak Edi. Mantap ya. Artinya metodologi itu banyak. Dan kalau kita bisa manfaatkan dengan tepat sesuai kebutuhan, kita malah bisa dapetin keuntungannya bisa eksponensial gitu ya Pak Edi ya. Nah, Betul. teman-teman di chatting itu ada kami share itu dari Pak Edi perbedaan kalau ingin tahu secara perbedaan mendasarnya di sisi mana. Nah, supaya nanti bisa buat gambaran teman-teman kalau mau dikombin. Di sisi ini pakai Six Sigma, setelah itu pakai PDCA, mungkin malah di bagian ini dikombin dengan design thinking seperti yang juga dipakai Pak Edi Santoso di Trakindo. Nanti ada pertanyaan lagi nih Pak Edi yang menarik gitu ya. Nanti kita sambung lagi ke Pak Edi. Nah, terima kasih. Lalu ke Pak Mahendra nih. Pak Mahendra ada pertanyaan dari teman-teman terkait tadi yang disampaikan greasing gitu ya. Pertanyaannya, apakah ada produk dari mobil yang suitable untuk semua dan termasuk kalau seandainya ada kendala di greasing, penghitungannya, tidak ada sensor di situ, lalu barangkali intervalnya dan sebagainya. Mungkin bisa dijelasin Pak Mahendra. Ya Pak, terima kasih pertanyaannya sampaikan Pak Tommy. Ya memang Pak, kalau untuk produk sendiri memang disesuaikan dengan beban ini. Contohnya misal aplikasi di sini kan pin busing berarti kan kecepatannya rendah ya. Nah itu biasanya ada beberapa adik-adik yang dilengkapi. Contohnya molybdenum disulfat agar dia bisa tinggal di sana walaupun yang lain udah meleleh atau udah kena air segala macamnya, tapi masih ada sisa tinggalnya. Nah untuk aplikasinya yang paling penting adalah berapa dan kapan. Jadi berapa jumlahnya tentunya yang disesuaikan dengan dimensinya, dimensi kebutuhan di sana, agar cukup untuk mendorong grease yang menggantikan grease yang lama atau menggantikan kembali grease yang hilang, tapi juga tidak terlalu banyak sampai dia terbuang-buang, karena grease yang terbuang itu kan tidak berfungsi apa-apa dan tidak ada fungsinya, jadi sangat sayang kalau terlalu banyak. Kemudian intervalnya disesuaikan ya secukupnya untuk bisa maksimal produktivitas dan meminimalkan penggunaan pelumas itu sendiri. Jadi produktivitas dalam artian adalah menjaga keausannya supaya lebih baik dan bisa digunakan lebih lama lagi. Jadi kira-kira poinnya sebenarnya poinnya simpel sih, sederhana. Hanya kalau untuk aplikasi ini metodenya banyak kita studinya itu banyak trial and error, bukan trial and error ya, tapi banyak uji coba pelan-pelannya, karena penggunaan barang yang sama di tempat yang berbeda bisa jadi juga kebutuhannya berbeda juga. Contohnya yang satu buat gali di tempat yang kering atau yang satu buat gali di tempat yang basah, itu akan berbeda tentunya, baik produk, jumlahnya, dan intervalnya. Kira-kira itu, Pak. Sedikit lagi Pak Mahendra, mungkin ada korelasinya dengan pertanyaan sebelumnya itu. Jadi kalau di bagian greasing itu kan memang kita udah ada teknologi yang namanya auto loop ya Pak ya, yang itu otomatis gitu. Nah, tapi apakah di ExxonMobil lagi mengembangkan teknologi yang berkaitan dengan sensor telemetri di bagian situ itu supaya bisa diukur? Karena kalau greasing kan lebih ke tadi dibilang jumlah kuantitinya yang pas gitu kan ya. Lalu flow rate-nya biar pas gitu Pak. Ada nggak Pak? Kalaupun belum ada, mungkin teman-teman dari pertanyaan itu mau ngajak kerjasama nih. Mau diajak studi bareng gitu. Baik, itu bagus Pak. Memang kalau telemetri khusus untuk grease itu belum ada Pak. Sebelumnya memang telemetri yang dikembangkan adalah untuk analisa pelumas secara online. Tapi kita masih studi lagi aplikasi apa yang memang benar-benar membutuhkan ini. Ya tadi ya, saya ulangi lagi. Karena kita menjual solusi, jadi tim kami sangat menghindari memberikan solusi yang tidak ada masalahnya. Karena solusi itu jadi masalah. Itu jadi masalah juga buat kita semua ya. Jadi kita hindari. Namun untuk pemberian sejumlah grease yang tepat itu bisa dilakukan pengukuran Pak sebenarnya. Pengukuran melalui injektor atau divider block atau alat dosing grease yang digunakan. Dia bisa divider block bisa, ada parallel injektor bisa, macam-macam. Dan nanti waktunya berapa sih pemberiannya itu bisa diukur. Yang jadi masalah di sini adalah seringkali baik selang, sambungan atau bahkan injektornya sendiri itu dia mengalami kebocoran. Jadi grease yang dipompa itu alih-alih dia masuk ke dalam tempat yang kita lumasi, kita pakai udah grease banyak nih, tapi masih aus aja. Ternyata banyak kasus di mana alih-alih grease itu masuk ke dalam pin untuk melumasi gitu ya, ini grease ini hilang di jalan. Jadi karena ada kebocoran di sistemnya. Nah itu yang sebenarnya yang paling amat sangat penting dihindari, karena justru penggunaan grease berlebih itu saya
jarang melihat itu karena memang digunakan untuk melumasi secara berlebihan, tapi malah bocor di tengah jalan, jadi dia nggak sampai. Itu sih kalau di aplikasi spesifik untuk mining. Apalagi kalau di mining kan biasanya agak lebih kotor lah ya, bagian-bagian injektor segala macam. Tapi kalau nggak dibersihin, nggak rutin inspeksi itu nggak kelihatan dia bocor apa enggak. Karena warnanya hampir mirip aja Gris sama tanah-tanahnya kan. Biasanya itu Pak. Jadi bisa kita monitor dari situ untuk memastikan jumlahnya tepat dan benar sampai ke dalam komponennya untuk kasus autoloop nih. Oke, terima kasih Pak Mahendra. Baik. Jadi teman-teman kalau mau tadi ada yang mau nawarin studi bareng ya bisa langsung nanti di follow up setelah webinar ini ya. Siapa tahu di perusahaannya pengen mau ngetes gitu ya. Oke, nah saya geser ke Pak Lukman nih. Pak Lukman udah banyak yang masuk ini pertanyaan-pertanyaan ini. Saya coba pilihkan aja ya Pak Lukman ya untuk sesi pertama ya. Oke, jadi untuk yang pertama ini saya coba komen dari Pak Indra Jaya PT Buma dan Pak Adi Setiadi dari Enerpac ini ya. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita mau ngambil data real time tersebut, itu sebenarnya yang paling pas itu durasi berapa sih Pak gitu. Terus capabilities-nya itu sudah bisa sampai seberapa pendek intervalnya, apakah sampai detik atau sebenarnya kalau sampai detik itu sebenarnya perlu nggak sih gitu kan ya. Nah sama jikalau misalnya ada kegagalan sistem itu datanya hilang nggak atau mungkin ada penyimpanan temporary yang nanti bisa di pull out lagi gitu ya ketika sudah nyambung, karena kan kadang kayak kalau kita bicara WhatsApp itu kan pada saat dikirim, waduh kok WhatsApp saya udah terkirim ke Pak Edi tapi masih centang 1. Oh ya mungkin di Sulawesi lagi kagak ada sinyal. Nanti begitu dapat sinyal kan jadi centang 2 atau mungkin sudah warna biru sudah dibaca misalnya seperti itu. Nah, silakan Pak Lukman. Ya, terima kasih Pak Tommy. Yang pertama dari Pak Indra Buma ya. Apa kabar Pak Indra? Jadi berapa periode waktu untuk pengambilan datanya? Nah ini sebetulnya sangat tergantung kepada parameter apa yang akan kita monitor gitu ya. Jadi misalnya seperti contoh view level ya. View level ini mungkin kita nggak perlu ambil data secara per detik karena level penurunan bahan bakar ini kan dalam periode waktu hourly ini kan nggak terlalu signifikan. Berbeda dengan ketika kita harus memonitor satu temperatur, baik coolant temperatur maupun exhaust temperatur. Ini memang dibutuhkan data-data yang semakin rapat, itu akan semakin bagus untuk analisa ke depan. Nah, berdasarkan pengalaman kami itu, yaitu kita bagi menjadi parameter apa saja yang akan kita monitor. Bisa per detik, kemudian untuk paling cepat sih kita sarankan itu per detik, Pak, karena sistem informasi di alat berat ini sendiri kan juga dia akan tadi yang disampaikan Pak Edi ya, ada satu controller di Caterpillar misalnya, ini terdiri dari beberapa controller, ada engine control module, ada transmission control module. Nah ini semuanya dikoordinasikan oleh satu controller, which is itu misalnya ada VIMS di situ ya. Nah masing-masing controller ini setiap saat dia ngobrol Pak, jadi kita nggak bisa interrupt atau kita nggak bisa mendengarkan obrolan mereka dalam tanda kutip seberapa cepat mereka antar controller itu ngobrol. Jadi kita memang harus selaraskan metode waktu untuk pengambilan datanya supaya dari sisi kontrol modulnya ini juga tidak dalam tanda kutip terganggu gitu ya. Tapi basically bisa yang paling cepat itu bisa per detik atau per menit sesuai dengan kebutuhan yang tadi Pak Tommy sampaikan. Apakah benar-benar butuh per detik sih? Itu rasanya juga tidak semua parameter itu dibutuhkan kita untuk monitoring setiap detik gitu ya. Itu yang pertama, kemudian semoga menjawab ya Pak Tommy, Pak Indra. Kemudian yang kedua Pak Adi tadi, Pak Adi Setiadi. Beberapa sistem monitoring ini sudah dilengkapi dengan data logger Pak, baik itu dari data logger yang ada di unit sampai ke penyimpanan di database. Jadi meskipun ada kegagalan sistem, baik itu sistem modul akuisisi datanya atau kegagalan sistem jaringannya misalnya jaringan tiba-tiba down gitu. Alat ini memang diharapkan bisa tetap mengcapture data dan menyimpan lokal di unit gitu. Sehingga ketika ada jaringan bisa terhubung kembali, dia akan melanjutkan proses feeding datanya. Itu di unit. Kemudian yang di sisi
ujungnya di sisi penyimpanan datanya atau di server atau di cloud ini juga tentunya ada media penyimpanan juga, di mana durasi waktu penyimpanannya ini sangat tergantung pada strategi maintenance. Balik lagi nanti strategi maintenance, apakah kita masih butuh waktu sampai 2 tahun ke belakang atau bahkan 5 tahun ke belakang gitu ya. Nah ini balik lagi ke strategi. Jadi ada 2 penyimpanan ya. Tadi di unit ketika jaringan down atau unit ini di luar coverage, ini bisa di logging data, disimpan di unit. Kemudian dari sisi ujungnya di database ini juga ada media penyimpanan juga, which is itu bisa kita setting mau sampai seberapa lama, itu sangat tergantung dari strategi dan tentunya balik lagi investasi ya, karena pertumbuhan data ini kan berbanding lurus dengan storage yang harus kita sediakan dan investasikan terkait dengan media penyimpanan baik lokal server maupun berdasarkan cloud. Gitu. Itu mungkin Pak Tommy, semoga bisa menjawab. Oke, jadi untuk mau seberapa rapat datanya tergantung kebutuhan, gitu ya Pak Lukman ya. Lalu untuk kalau jaringan putus, seharusnya data logger itu nggak hilang, tetap ada, begitu ada jaringan itu nyambung. Ya. Oke, baik, saya sudah di reminder nih karena sebentar lagi ya waktunya bagi-bagi hadiah. Hadiah ternyata ya. Oleh karena itu, terima kasih atas penjelasan dan pemaparannya dari teman-teman pembicara, Pak Edi, Pak Mahendra, Pak Lukman, untuk teman-teman semua yang sudah mengirimkan pertanyaan tapi belum terjawab secara langsung. Ada beberapa yang sudah dijawab secara chat oleh pembicara. Nanti kalau memang belum ada, bisa langsung kita diskusi di session dengan Pertapi. Dan jika ada yang ingin, biasanya habis ini ada yang nanya, materi bisa di-share nggak Pak? Bisa di-share. Nanti setelah materi ini kami akan share ke semua peserta yang hadir maupun yang mendaftar tapi tidak hadir ya. Jadi jangan khawatir untuk hal itu. Oke, saya ucapkan terima kasih Pak Edi, Pak Mahendra, Pak Lukman. Terima kasih atas pemaparan materinya yang luar biasa. Buat peserta, tolong jangan leave dulu karena sebentar lagi kita mau bagi-bagi hadiah. Oleh karenanya, karena sudah waktu sesi bagi hadiah, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam memoderatori acara ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rara. Silakan Mbak Rara. Baik, terima kasih Pak Tommy. Tahu aja nih ya, bener banget udah di-spill duluan bahwa kita mau bagi hadiah. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan survei pertanyaan untuk para audiens. Diharapkan partisipasinya untuk menjawab survei yang akan saya bacakan berikut ini. Yang pertama, apakah saat ini menggunakan atau pernah menggunakan produk mobil lubrikan sebelumnya? Sekali lagi, apakah saat ini menggunakan atau pernah menggunakan produk mobil lubrikan sebelumnya? Silakan langsung dijawab iya atau tidak. Lalu yang kedua, apakah Anda ingin mengetahui produk